Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kecamatan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejol lah, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak, woi, pergi kuliah. kuliah kau? Ya. Jati. Patu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau, Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Aduh. Aduh. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh. Ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh. Pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria. Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau dia ngomong itu? Ngerti tak kalau dia ngomongi? Ngerti, Mak. Nah, Aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria. Wong yang tak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah, Mak. Aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak pelaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Temu, Mak. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya, pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Nggak. Tiga kau, enggak galak jadi orang dewasa. Dah. Aku jadi budak kecil, Be. Tak kalah jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi.
Mau aku cek mau pipa TV aja belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Secret Circle. Pengalaman Diko. Ya. Kita udah jumpa. Pengalaman di Kan banyak hati yang kan menunggu. Sebab semua aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ayo, Ubi Cek. di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi lah lo urus PAL TV tuh. Benar. Iya cek serius. Apa? Teleponan cek pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Apa Kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau tak ada Iya, waduh. Asik. Aku ada juga cek anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang Telat. bilang Ada obat aku deh. Pakai kau yang kau. Ayo ini Ayo kita. Jalan. Ayo berangkat kita. sudah. Berangkat. Cak mana
di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak sih, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh, di Pila. Vilanya pokok yuk. Keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa di situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih. Jangan mabuk tapi cek tuh. Aman baik. Cuma minum ini. Minumnya tadi? Iya aman. Cecep pening pala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Belum baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin. Kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku. Apa itu? Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama cek, mana beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, kak, bangun oi. Sampai kita nih. Ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cuman ini cek. Kemanian kau nih pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kamu. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Wah, jadi cek. Aku ada kok dulu. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Oi Kak, ini dia wong. Ya, Ngapa, Pop? pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini Punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput. Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya udah temen aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat pada
Sekarang siap non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya Ron. Pelana pelogok, melo aku pergi. Oh, iya Ron. Iya Ron. Dani ini kau. Ah, dah, barulah nak jadi wong kayo. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
satu-satunya yang selalu mengerti aku. Nah, ayo lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanya Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih Kak. Iya, iya, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dari bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Ah, tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung nih, ajak main, cak nuk nih dia nih. Maju. Main game tuh. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, udah kaki dulu lagi main ini, kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Jadi? Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah terus ngasuh anak beres rumah ngurus rumah. Sudah lah nih, kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Sudah. Aku siap-siap baju gol. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Oh, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke bocok. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan? Maksudnya gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, biar cepat ya. Kaki papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah. Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tidak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang.
Ngapa kau kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cak ini ya. Dia ini nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, amal. Kau tinggal bawa amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian. Jadi cak ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit, aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan? Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi, cak kusuk nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya nah kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cek itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita ini penting. Aku inget nian, kau tuh gak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, woi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Woi. Maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Ngapo tadi dak 10 juta. Ngapo tadi dak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda?
pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Kak,
Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Nah, minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Tidak kata itu. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah Sen, kita belok dulu mama Sen. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh Maria. Bisa. Daniel. Daniel. Maria. Maria. Ya Bu Kos. Bisa? Oh bisa. Ya Bu Kos, ya Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Okey, buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya. Iya. Daniel. Iya, Mama nak nanya. Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Mau pacak mayar Bu Kos. Buntu, Cik Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa sais lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana? Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Sikok ayam kecap, sikok soto, sikok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang Uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit.
adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sinseming. Pengobatan Sinseming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya.
pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto saraf namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kau kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau Tahu kau. Kami nak dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Cut. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada moodboard. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak.
Nah kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi di rumah jeng popi. Biasa, baik. Sadan jam ini. Oh, lalamo. Biasa, baik. Jo, hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi. Pak, yuk kita ngemol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ya, bentar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gunting itu di situ. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kincing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen.
kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri. Iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talalau. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin Juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil. Meranjak idol, Meranjak pampak. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, poten, perawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia ada beres. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000
per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Secret Circle. Pengalaman Diko. Ya. Itu ada juga. Pengalaman Diko. Kan banyak hati yang kan menunggu. Sebab Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ngemus ini. Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana do aku kentut. Asil tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Oh no. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah.
setiap dateng. Nggak usah dijingokin. Jingok dulu setiap dateng, nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Panung rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jingok kak, dibukain pintu nah, romantis nih ya. Galak pula adik. Itu tuh depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payu kak, aduh. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nih ya, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa?
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sayang, coba ya. Iya, cobalah. Sayang, enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut, nah. Nah, iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida galak. Kau nih lemah-lemah nih, nak tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Jaga aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Ya, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang, Apa? apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Rambut aku ini. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur nian ini? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida.
Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa nih, yo? Apa nih, yo? Beda. Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cuman Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi depan dan Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian.
Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kaca-kacanya kau Daniel ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyapa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang kita beli sadar kau tuh Bila. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Ya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini?
Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Iya Asoy. Lah salah pule. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama Clarisha Paraswida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV. Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Beragam informasi menarik teraktual seputar Kota Palembang dan Sumatera Selatan telah diliput oleh tim redaksi kami. Bersama saya Clarisha Paraswida dan inilah Liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, pemerintah Kota Palembang usulkan revitalisasi Stadion Kamboja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah kota juga berencana akan menganggarkan perbaikan Stadion Kamboja secara bertahap. Sebagai stadion milik pemerintah Kota Palembang dan kerap menjadi tempat berbagai kompetisi sepak bola di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang berencana akan mempercantik Stadion Kamboja. Sejauh ini pemerintah Kota Palembang telah mengusulkan revitalisasi lapangan Kamboja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga akan menganggarkan revitalisasi Stadion Kamboja secara bertahap, mulai dari perbaikan lapangan, dinding pembatas, hingga tribun penonton. Untuk revitalisasi sebenarnya ini lagi tahap kita mengusulkan dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi di sisi lain kita juga sudah menganggarkan, tetapi belum secara menyeluruh. Kedepan Stadion Kamboja dapat menjadi sarana olahraga yang lebih rapi sehingga dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kota Palembang. Eki Saputra, PAL TV. Sementara itu, guna mengurai kemacetan di Jalan Lintas Timur Palembang-Betung, percepatan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung menjadi solusi jangka panjang yang ditargetkan dapat beroperasi saat Lebaran Idul Fitri mendatang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa solusi utama untuk mengatasi persoalan kemacetan di Jalan Tim Palembang-Betung adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung. Saat ini pemerintah provinsi bersama investor terus mendorong percepatan pembangunan agar proyek strategis ini dapat selesai sesuai target pada tahun 2027. Maka untuk itu target jalan tol dari investornya itu lebih kurang di 2027 dan Lebaran tahun 2027 itu insya Allah. Diharapkan ruas tol tersebut sudah dapat difungsikan pada periode arus mudik dan balik ke Lebaran Idul Fitri 2027. Ilham Wahyudi, PAL TV.
Holiday Angkasa Wisata kembali akan memberangkatkan jemaah umroh charter pesawat Garuda Indonesia dan Lion Air pada tanggal 6 dan 9 Juli mendatang. Jalan keberangkatan para petugas yang terlibat mulai dari tour leader dan mutawif menggelar rapat dengan CEO Holiday Angkasa Wisata. Bertempat di kantor pusat Holiday Angkasa Wisata di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, tour leader dan mutawif dari Travel Holiday Angkasa Wisata mengikuti rapat bersama CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Rapat membahas persiapan keberangkatan 360 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata charter pesawat Garuda Indonesia paket 11 hari untuk penerbangan 6 Juli 2026 dan charter pesawat Lion Air paket 13 hari untuk keberangkatan 434 jemaah penerbangan 9 Juli 2026. CEO PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman meminta tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata harus memberikan pelayanan terbaik dalam bertugas. Selain itu, tour leader dan mutawif harus bersikap dan bertindak sebagai pelayan bagi jemaah Holiday Angkasa Wisata selama menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Tadi kami telah memberikan materi gladi kepada seluruh tour leader dan mutawif yang bertugas agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh jemaah umroh yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan insya Allah seluruh tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata akan memberikan pelayanan yang terbaik karena semua telah melakukan gladi dan semua telah berpengalaman. Dedi optimis para tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata akan memberikan pelayanan terbaik karena telah mengikuti gladi dalam rapat persiapan. Cek Dev, Pal TV. Berita selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat,
Segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemirsa PAL TV, kami akan tampilkan rekaman dari Liputan Metropolis hari Sabtu bersama rekan kami Sulaiman yang berada di Tanah Suci untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan Umroh Holiday Angkasa Wisata keberangkatan 1 Juli 2026. Assalamualaikum Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sulaiman, seperti apa kabar dan bagaimana pelaksanaan ibadah umrohnya Sulaiman? Alhamdulillah seluruh jemaah telah melakukan Baik. Sulaiman, halo? Ya, rekan Sulaiman, dapat dijelaskan dapat dijelaskan kembali untuk kegiatan saat ini seperti apa itu? Ya, hari ini berada di Kota Taif. Kota Taif ini salah satu ini mungkin akan langsung disampaikan oleh Ibu Erna. Baik, Ibu Erna, bisa dijelaskan? Oke, baik. Assalamualaikum Ibu
Erna ya? Ya, pemirsa Pal TV, tampak kita sekarang sudah terhubung bersama Ibu Erna. Ibu Erna selaku tour leader dari Holiday Angkasa Wisata. Halo, Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Erna, boleh dapat diceritakan untuk saat ini kegiatan jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata seperti apa? Ya, kami dari Travel Holiday khususnya tour leader dan para mutawif. Hari ini hari keempat kami berada di kota Mekah dan hari ini kegiatan kami city tour ke kota Taif yang sudah diberikan secara gratis oleh CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Haji Dedi Suparman. Dan alhamdulillah semua jemaah senang menikmati perjalanan hari ini gratis dari Holiday. Salah satunya tadi kami mengunjungi ke tempat pasar buah yang berada di kota Taif, yang dimana buah di kota Taif ini segar-segar, dan dilanjutkan ke tempat wisata, salah satu destinasi di kota Taif yang banyak dikunjungi para wisatawan. Salah satunya, di kota Taif tadi kita ada naik kereta gantung, telefrik, semua jemaah menikmati kereta gantungnya. Dan dilanjutkan lagi tadi makan bersama yang sudah disediakan oleh Holiday Angkasa Wisata, makan nasi mandi bersama. Dan alhamdulillah semua jemaah menikmatinya. Barakallah untuk CEO Holiday Angkasa Wisata. Semoga berkah selalu atas gratis yang sudah diberikan para jemaah. Dan saat ini kami lagi berada di tempat penyulingan parfum yang ada di kota Taif. Dan saat ini semua jemaah lagi menikmati menonton cara penyulingan parfum di kota Taif itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, baik Ibu Erna, berarti sebegitu banyaknya fasilitas yang diberikan oleh CEO Holiday Angkasa Wisata. Dan Ibu Erna, apakah sejauh ini ada kendala yang dialami oleh jemaah umroh? Untuk sejauh ini sampai hari ini alhamdulillah tidak ada kendala, semua jemaah sehat. Walaupun cuaca di sini cukup panas, tapi tidak menyurutkan semua jemaah tetap semangat jemaah untuk menikmati dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dischedulkan oleh Holiday Angkasa Wisata. Oke, baik Ibu Erna. Berarti sejauh ini tidak ada kendala yang dialami oleh para jemaah ya Ibu Erna. Dan apakah perjalanan ke tempat lain mungkin ada yang diberikan oleh Holiday Angkasa Wisata? Gimana? Untuk perjalanan ke tempat lain ada yang diberikan oleh CEO Holiday Angkasa Wisata Ibu Erna? Untuk perjalanan lain selain ke kota Taif, besok kami akan melanjutkan ke kota suci Madinah bersama seluruh rombongan 10 bis yang saat ini sudah menikmati dari fasilitas yang sudah diberikan Holiday Angkasa Wisata. Oke, baik Ibu Erna. Yang terakhir, mungkin ada yang dapat disampaikan untuk penonton Pal TV di rumah yang menyaksikan saat ini, Ibu Erna. Oke, untuk pemirsa Pal TV dimanapun berada, jika ingin mendaftarkan ibadah umroh, Bapak Ibu bisa menghubungi perwakilan yang ada di kota Palembang, terkhususnya kantor pusat berada di KM 12, ya kota Palembang. Untuk fasilitas, insya Allah tidak meragukan lagi dengan harga yang cukup murah, tapi tidak murahan, harga terjangkau, jadwal banyak pilihan, tanggal-tanggalnya silakan untuk semua pemirsa Pal TV yang berada di Palembang mendaftarkan ibadah umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Oke, baik Ibu Erna, terima kasih untuk waktunya dan kami persilakan Ibu Erna beserta rekan Sulaiman untuk kembali bertugas. Pemirsa Kapuskes TNI ajak mahasiswa kedokteran bergabung TNI, beritanya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Sebagai upaya memperkuat sinergi antara institusi pendidikan kedokteran dengan jajaran kesehatan TNI, Kapuskes TNI mengajak kelas Fakultas Kedokteran Unsri untuk bisa membantu sebagai dokter militer yang profesional untuk mendukung kesehatan nasional. Menyiapkan dokter-dokter militer yang profesional melalui sistem pendidikan yang terintegritas untuk kesehatan nasional, Kepala Pusat Kesehatan TNI Maijen TNI Dr. Hadi Juanda mengunjungi Fakultas Kedokteran Unsri, Kota Palembang. Kunjungan ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara institusi pendidikan kedokteran dengan jajaran kesehatan TNI dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang unggul dan profesional. Kapuskes TNI menyiapkan bahwa profesi dokter militer memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kesehatan nasional sekaligus mendukung tugas pokok TNI. Kami masih kurang terkait dokter umum dan juga dokter spesialis. Jumlahnya memang kami targetkan sampai 2030 bisa terpenuhi, sehingga harapannya pelayanan kesehatan akan merata di seluruh Indonesia. Mahasiswa kita yang ikut dan sebagian juga sudah kita kembali sekolah sebagai dokter spesialis
dan kemudian kembali bertugas di Kemenhan. Hingga saat ini kekurangan 1.200 tenaga medis khususnya dokter, sehingga mengunjungi Fakultas Kedokteran se-Indonesia untuk bersosialisasi dan mengajak para mahasiswa kedokteran nantinya bisa bergabung sebagai dokter militer TNI. Tim Liputan, PAL TV. Aktivitas pengisian BBM jenis solar di SPBU masih terpantau ramai, sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang hingga ke badan jalan. Halo Mirsa PAL TV, saya Tadi Sabuti bersama juru kamera Suryati melaporkan. Kami melaporkan situasi terkini dari SPBU Poligon 24/118 yang berlokasi di Jalan Musi 2 Karangjaya, Kecamatan Gandruk, tepatnya berada di depan perumahan Poligon. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, sangat ramai dengan antrian kendaraan yang lumayan panjang. Aktivitas pengisian bahan bakar minyak khususnya BBM jenis solar berlangsung dengan intensitas tinggi dan antrian truk yang hendak melakukan pengisian solar tampak sangat panjang dan didominasikan kendaraan angkutan barang dari berbagai arah. Kendaraan yang datang harus menunggu cukup lama sebelum dapat memasuki area pengisian BBM karena tingginya jumlah kendaraan yang mengantri. Dari pantauan di lokasi, antrean kendaraan tidak hanya memenuhi area SPBU, tapi juga memanjang hingga keluar dan menguber ke badan Jalan Musi 2 Karangjaya. Panjang antrean tersebut menyebabkan sebagian kendaraan terpaksa menggunakan bahu jalan sebagai tempat mengantri. Kondisi ini berdampak pada penyepitan ruang lalu lintas sehingga harus kendaraan yang melintas harus bergerak secara perlahan. Baiklah pemirsa, kita akan menanyakan kepada salah satu supir truk yang sedang mengantri di SPBU ini. Puluhan truk angkutan barang tampak mengantri untuk mendapatkan BBM jenis solar. Banyaknya kendaraan yang datang membuat antrian memanjang hingga keluar area SPBU. Dan menggunakan bahu jalan Musi 2 Karangjaya sebagai tempat mengantri, kondisi tersebut menyebabkan ruang lalu lintas menyempit, sehingga kendaraan yang melintas harus bergerak secara perlahan. Para pemudi juga harus menunggu cukup lama sebelum dapat memasuki area pengisian BBM. Halo Mirsa PAL TV, saya tadi akan menanyakan salah satu supir yang sedang mengantri di SPBU. Halo Pak, siapa namanya Pak? Oke, gimana Pak kondisi tentang mengantri di sini Pak? Lama itu dikasih 550.000 satu kondisi. Untuk harga porsi berapa Pak? 68 Pak. 68.000. Oke, nah kira-kira kalau mengantri di sini mengantrinya berapa jam nih Pak? Ya, kadang-kadang jam, kadang-kadang setengah jam. Oke, nah berapa liter Pak biasanya kalau dapat di sini? Ya dapatnya 1 liter, kadang 80 liter, kadang 60 liter. Bagi minyak banyak, lebih banyak. Harapan. Oke, baik. Harapannya apa Pak? Ya harapannya kalau gitu jangan sampai ganggu jalan macet ini dengan banyak mobil yang besar. Jadi pribadi harapan kita yang wajarnya harga mahal tapi yang Oke, baik, terima kasih atas. Halo Mirsa PAL TV, saya Tari Sabuti bersama juru kamera Suryati melaporkan. Sementara itu, pengamat otomotif menilai jika penerapan B50 mulai diberlakukan pemerintah, buat kendaraan diesel aman. Karena sudah dilakukan pengkajian dari pemerintah, namun perlu ada sosialisasi. Pengamat otomotif menilai pemerintah telah mengkaji penggunaan B50 sebelum diterapkan pada kendaraan diesel. Dan hingga kini belum ada laporan keluhan yang berarti dari masyarakat terkait penggunaan B50. Namun demikian, penerapan secara bertahap penting dilakukan agar pengguna kendaraan diesel memiliki waktu untuk beradaptasi. Selain itu, pemerintah juga terus mengencarkan sosialisasi agar masyarakat memahami keamanan dan penggunaan B50. Sudah ada studi kelayakan seperti itu. Kalau sudah ada, saya yakin sudah ada. Tinggal sosialisasinya pemerintah. Terhitung 1 Januari kita harus sudah jangan seperti itu, bertahap dulu, bertahap. Jadi ada cadangan. Karena masyarakat kaget. Kagetnya masyarakat yang biasanya menggunakan bahan bakar bensin, bahkan solar, diganti dengan seperti itu.
Kedepan B50 diharapkan tetap aman digunakan pada kendaraan diesel sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperkuat kemandirian energi nasional. Muhammad Aidil, Pol TV. Jelang Liga 2, Sumsel United masih cari sosok pelatih. Beritanya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim ini, manajemen Sumsel United terus mempersiapkan tim, termasuk menentukan sosok pelatih kepala yang akan menunggangi skuad, yang mana hingga kini proses seleksi masih berlangsung. Direktur Cahaya Sumsel United, Erik Yuniman, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 4 nama yang masuk dalam bursa calon pelatih Sumsel United. Keempat kandidat tersebut sedang menjalani proses evaluasi dan pembahasan secara mendalam oleh manajemen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelatih yang terpilih memiliki kapasitas serta visi yang sejalan dengan target klub dalam mengarungi kompetisi Liga 2. Menurut Erik, keputusan terkait pelatih kepala akan diumumkan setelah manajemen menyelesaikan seluruh tahapan pemantapan dan penilaian terhadap para kandidat. Kita ada 4 nama lah. Tapi nanti bocorannya ya, sejauh bulan ini, Juli aja. Sejauh ini pelatih yang kita incar apakah di kontestan Liga 2 atau Liga 1? Maksudnya? Dari Liga 1 atau di Liga 2, kita incar? Keempat orang itu? Ada yang dari Liga 2, ada yang juga dari Timnas malah, tapi di kelompok umur. Nanti kita lihat seperti apa. Di sini juga ada calon pelatih kita. Tim Liputan, Pal TV. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sumatera Selatan menggelar turnamen fun game mini soccer antar jurnalis yang menjadi silaturahmi insan media di Palembang. Turnamen fun game mini soccer diselenggarakan IJTI Sumsel di lapangan Kamboja diikuti 7 tim jurnalis Kota Palembang dengan sistem pertandingan setengah kompetisi. Ketua IJTI Sumsel Muhammad David mengatakan turnamen fun game mini soccer sebagai ajang silaturahmi antar insan media cetak elektronik maupun online di Kota Palembang. Dengan adanya event seperti ini adalah merupakan event silaturahmi ya, ajang silaturahmi antara rekan-rekan kita media dari cetak, elektronik dan online. Karena merupakan mungkin kita lihat sendiri teman-teman kita yang selama ini bekerja beraktivitas sebagai jurnalis bagi posisinya masing-masing harus kita lakukan karena untuk memberikan motivasi refreshing kepada kawan-kawan. Ajang ini mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Palembang karena tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga diharapkan dapat mempererat kemitraan sesama jurnalis maupun pemerintah daerah. Kita ingin bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial sehat tetapi ada edukasi di sana. Edukasi menyampaikan pesan-pesan pembangunan sebagai hubungan kemitraan antara pemerintah dan juga dengan teman-teman para jurnalis yang berada di lapangan. Ratu Dewa juga berpesan kepada seluruh peserta untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Salam olahraga, jaya! Eki Saputra, Pal TV. Pemirsa, KPK menyatakan kenaikan gaji pemerintah daerah bukan jaminan cegah korupsi. Berita yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Nem, peningan kepala aku, tak kenyut rasanya. Tak nyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan nak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar
kabar? Ngapo kamu berdua nih? Cak kusut nih Andrai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe, be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Tahu. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, Pakam, bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo, keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut tak ada korelasi antara kenaikan gaji pemerintah daerah dengan tindakan korupsi yang dilakukan pejabat. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein pada Sabtu 4 Juli 2026, merespon usulan Komisi 2 DPR RI yang menilai perlu adanya kenaikan gaji pemerintah daerah sebagai salah satu upaya pencegahan rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menilai bahwa usulan kenaikan gaji terhadap pemerintah daerah tidak berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein merespons adanya usul dari DPR RI yang menilai gaji kepala daerah perlu ditingkatkan agar tidak melakukan korupsi. Dalam keterangan yang disampaikan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Sabtu 4 Juli, Ahmad Taufik menyebut para koruptor tetap saja memiliki modus yang beragam dalam melancarkan aksi busuknya. Juga sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi yang kita temukan modus-modusnya ya tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya mungkin. Penyidik KPK meminta agar usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan terkait take home pay atau pendapatan bersih yang harus diberikan ke kepala daerah, agar tak lagi mencari penghasilan dari luar dengan mencuri uang rakyat. Wacana kenaikan gaji pejabat daerah sebelumnya muncul dari Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda yang menilai biaya politik mahal sementara gaji kepala daerah hanya di angka 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Menurutnya, skema tersebut bisa dilakukan dengan mengambil 20% dari total pendapatan asli daerah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur Oki masuk hari ketiga. Petugas Manggala Agni Daop Sumatera 17 Oki menargetkan pemadaman tuntas. Izin melaporkan Komandan, update visual. Seperti inilah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur Oki yang sudah memasuki hari ketiga. Api saat ini sudah mulai teratasi oleh tim Manggala Agni Daop Sumatera 17 Oki. Ditargetkan penanganan karhutla di Desa Sumber Hidup Pedamaran Timur Oki dapat teratasi dengan segera, di mana tim Manggala Agni yang menerjunkan 3 tim terus fokus melakukan pendinginan. Kepala Manggala Agni Daop Sumatera 17 sejauh ini tidak ada kendala berat yang dihadapi oleh anggota di lapangan. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, setelah pekan lalu mengalami penurunan harga, pada akhir pekan ini emas batangan terpantau kembali mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pergerakan pasar global. Berikut informasi selengkapnya. Halo pemirsa PAL TV, saya Clarisha Paraswida bersama juru kamera Muhammad Aidil. Saat ini sudah berada di Galeri 24 yang berada di Jalan Merdeka. Perhiasan emas meski sempat mengalami fluktuasi harganya, namun tetap menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi. Lalu seperti apa perkembangan harga yang ada di Kota Palembang, tepatnya di Galeri 24 yang ada di Jalan Merdeka? Berikut reportasenya. Berdasarkan data dari Galeri 24 Jalan Merdeka, harga emas telah mengalami kenaikan sejak 2 hari terakhir. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Meilinda Ayeza selaku manajer distro yang ada di Jalan Merdeka. Halo, selamat siang, apa kabarnya? Kabar baik, selamat siang. Mungkin kita ingin bertanya-tanya mengenai harga emas. Untuk info terbaru harga emas batangan maupun perhiasan pada hari ini seperti apa? Kalau untuk emas batangan dan perhiasan pada hari ini cenderung harganya stabil, tapi dibandingkan dengan harga kemarin itu agak sedikit ada kenaikan. Dan beberapa ribu rupiah saja Kak, di 3 sampai 5 ribu rupiah saja. Kalau untuk satu pekan kemarin dibandingkan dengan harga hari ini itu ada kenaikan di kisaran 40 sampai 50 ribuan gitu.
yang menjadi penyebab harga emas itu adalah yang pastinya itu harga emas dunia. Karena kalau untuk harga emas dunia naik ya pastinya harga emas juga ikut naik ya. Kalau misalkan turun juga pastinya akan ikut turun. Dan yang paling penting itu adalah dari peminat. Ketika peminatnya memang melonjak, harga itu pasti ikut naik juga. Kalau untuk masyarakat yang ingin berinvestasi emas, baik banget itu. Dan masyarakat juga harus mengetahui perusahaan mana yang tepat untuk kita membeli emas. Per hari ini di emas batangannya itu di Rp2.648.000. Kalau untuk perhiasan kita tergantung kadar. Ada kadar 8 karat itu di kisaran 1 jutaan, kemudian 16 karat itu di kisaran di 1.900.000 sampai 2 juta, kemudian di 17 karat di 2.100.000 dan 24 karat di 2.900.000. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya pemirsa, untuk kenaikan harga emas batangan itu di harga Rp48.000 per gram jika dibandingkan dengan 1 pekan yang lalu. Lalu untuk harga perhiasan emas sendiri juga di 8 karat itu berada di 1 jutaan, 16 karat berada per gramnya di 1,9 juta, lalu untuk 17 karat berada per gramnya di 2,1 hingga 2,2 juta. Itu reportase dari kami. Saya Kalarisha Paraswida bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis Pagi setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini, PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Kalarisha Paraswida beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan.
Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Begitu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi.
Begitu saya ketemu Sin Siming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Siming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Siming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Siming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sin Siming, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sin Siming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sin Siming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek BC, pemirsa Pal TV ya yang dimanapun berada. Ketemu lagi kita di Halo Palembang edisi hari ini. Tentunya edisi hari ini bersama aku Mang Cek Pascal ya. Tentunya pagi hari ini kita bakal nemenin Mang Cek BC di rumah, atau ada yang lagi siap-siap lagi nyetrika baju ya, Mang Cek Pascal bakal nemenin kamu ya. Dan atau juga ada pemirsa Pal TV yang memang duduk manis untuk nontonin Halo Palembang pagi hari ini. Dan Mang Cek BC ya, tentunya di Halo Palembang ini kita selalu menghadirkan narasumber yang oke punya ya. Dan hari ini tentunya juga kita sudah mengundang generasi muda ya yang mungkin bisa ngasih kita insight pagi hari ini. Dan langsung baik, ini generasi muda dengan tema kita hari ini, generasi muda pelestari budaya Tionghoa di Sumatera Selatan ya. Langsung baik kita present, di sini ada dua narasumber kita, ada Adel Wijaya, ini Miss Little Tionghoa Sumatera Selatan 2026, ada juga Kak Ai sebagai mentor public speaking. Baik, langsung baik kita sapa. Selamat pagi Adel, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik, ini Kak Ai gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Ini kita langsung nanya Adel dulu ya Baik, Kak ya. Ini Adel sebelum kesini kita sebelum membahas Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan,
sebelum masuk ke studio atau di rumah tadi deg-degan atau malah excited ke sini tadi? Excited sih Kak, Oke, kenapa excited? karena bisa mencoba pengalamannya yang baru Kak. Ini by the way, sorry, umurnya berapa sekarang Adel? 12. 12 tahun ya, sudah menyandang Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Nah ini aku pengen nanya, aktivitas sehari-hari selain sekolah itu apa Adel? Biasanya ada les non-akademik dan akademik Kak. Nah ini mungkin pemirsa PAL TV ini agak penasaran apa yang dipakai oleh Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Mungkin boleh perkenalan dulu Adel ke pemirsa PAL TV. Halo semuanya, nama saya Adel Wijaya dan saya umur 12 tahun. Saya sekolah di Sekolah Palembang Harapan. Oke, mungkin boleh tepuk tangan gitu Kak Iye, boleh tepuk tangan. maaf ya. Luar biasa loh. Nah, ini tadi kita balik lagi ke pertanyaan ya. Ini mungkin pemirsa PAL TV sudah tahu kalau Adel ini menyandang Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Nah, ini pengen tahu sebelum kita tahu kompetisi ini kegiatan sehari-hari Adel biasanya ngapain sekalian sekolah? Les. Les. Iya. Nah, itu lesnya apa aja biasanya? Ada les pelajaran, biola, modeling, dance, dan Mandarin. Oke, berarti kegiatan full sehari-hari itu full ya, Adel ya? Enggak juga sih Kak. Enggak juga ya, masih ada waktu bermain ya? Iya. Oke, nah ini kita balik ke Ai dulu. Ai ini sebagai mentor public speaking yang dilihat dari Adel ini gimana? Oke, kan usia Adel sendiri Kak, ini baru 12 tahun. Adolescence itu transisi dari mulai masih sekolah, terus akhirnya sekarang menjadi remaja. Nah pada saat di usia ini tuh paling banyak perubahan untuk moodnya, terus juga untuk motivasi belajar. Kadang pada akhirnya pasti ada ups and down juga gitu. Nah ini akhirnya kita menyesuaikan dengan jadwal belajar dan moodnya juga Kak. Cuman dia kalau saya lihat itu memang secara pribadi struggle, dia mau untuk survive dan she deserve gitu untuk dapat Miss Tionghoa. She won the competition gitu. Oke. Ini kalau misalnya kita ditanya potensi paling kuat nih yang dilihat dari Adel itu apa? Antusias kalau saya bilang Kak. Jadi entusiasmenya tinggi sekali untuk mencoba banyak hal baru Kak Pascal. Terus dia juga berani untuk bayar mahal, artinya dengan mengurangi jam bermain, terus juga maminya nyuruh les gitu ya, dia bersedia gitu. Dan di usia 12 tahun itu untuk memikul tanggung jawab saya berasa tuh udah cukup baik gitu Kak. Jadi saya sangat suka anaknya mau menghadapi challenge dan dia punya confident Kak untuk bisa menyelesaikan itu. Oke, ini tentunya ini pemirsa PAL TV juga ini tanggung jawab ya Kak ya. Miss Little Tionghoa ini artinya sebagai representatif untuk melestarikan ya budaya Tionghoa di Sumatera Selatan. Nah, kita balik ke Adel nih. Adel ini di sekolah teman-teman udah pada tahu belum kalau Adel Little Miss Tionghoa? Ada beberapa yang tahu sih. Sudah ada yang tahu. Itu gimana reaksi teman-teman? Ya Ada yang mereka minta ngomong congratulations. Oke. Ada lagi reaksi teman-temannya? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, ini kita pengen tahu juga nih. Mungkin ada pemirsa PAL TV juga penasaran awal ketertarikan mau ikut pageant itu dari mana asalnya? Sebenarnya ada pertamanya itu cuma ikut-ikutan. Ada lihat cantik ya, seru ya. Nah, habis itu ada coba ikut lomba. Lama-lama itu ada lebih interested ikut lombanya. Tapi awal mulanya itu dari Adel sendiri atau ada suruhan dari orang tua kayak ikut kamu gitu? Ada sendiri sih Kak. Ada sendiri dari dalam diri ya? Iya. Oh, tapi ini pageantnya pageant pertama atau pernah ikut pageant selain ini? Dulu sih pernah ikut Duta Anak Kak. Duta Anak. Oh, artinya Adel ini udah pengalaman juga ya dari Duta Anak, ikut pageant lagi ke Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan ya. Ini perasaan Adel deh menyandang sebagai Little Miss Tionghoa itu gimana? Senang sih Kak. Senang ya? Iya. Oke, nah ini luar biasa artinya pemirsa PAL TV ini nggak mudah juga yang dapetin Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan. Tentunya seperti Kak Ai bilang tadi, sudah banyak yang dikeluarkan ya dari biaya kayak untuk les, kayak gitu-gitu ya. Luar biasa loh. Ini aku pengen nanya juga ke Kak Ai ini. Mungkin Kak Ai ini tantangan juga ya. Artinya nanti Adel ini setelah Sumatera Selatan akan ke nasional ya. Betul Kak. Nah itu gimana persiapannya Kak? Oke,
Persiapannya yang pasti kalau secara teknik ya untuk public speaking ya kita udah akan persiapkan ya Kak. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya confidence-nya, mental pemenang gitu Kak. Karena kalau misalkan dalam psikologi itu kan kalau di scaffolding kita memberikan bantuan dan kita kurangi pelan-pelan nih Kak. Nah untuk kepercayaan dirinya udah terbentuk nih, kita tinggal kasih challenge lagi Kak untuk dia bisa lebih up lagi gitu. Ya mungkin dari untuk vocabulary-nya di Mandarinnya, juga untuk karena Adele sehari-hari juga banyak pakai bahasa Inggris ya Kak. Jadi dan sedangkan di Miss Little Tionghoa sendiri yang kita improve juga dari bahasa Indonesia. Karena optionalnya adalah bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Jadi lebih ke diskusi tentang tema-tema secara tematik yang lagi viral, ya isu-isu kontemporer yang paling kita improve di sana Kak. Iya. Bisa jadi berarti di kompetisi Little Miss Tionghoa ini ada 3 bahasa juga yang dipakai. Maksudnya kayak kalau kamu punya kemampuan untuk bahasa Inggris itu jadi nilai plus, bisa Mandarin juga nilai plus gitu ya? Sepertinya 2 ya, Dek ya. Indonesia sama Mandarin Kak. Itu secara opsionalnya yang mungkin punya high score-nya di sana. Tapi ini mungkin pemirsa PAL TV mungkin agak penasaran juga, ini sharing pengalaman aja Adele ya. Dulu kakak itu pernah ikut pageant juga, tapi awal-awal sebelum sekarang ya, jangan ketawa. sebelum sekarang maksudnya. Nah dulu kayak memang pas daftar itu ada kayak perasaan kurang percaya diri, kayak aduh nanti takut kalah, takut diomongin orang, itu kenapa ikut pageant kayak gitu. Nah itu pertama kali ada juga nggak kayak wah deg-degan ikut nggak ya gitu? Nggak sih. Langsung optimis ya? Iya. Oh luar biasa loh. Ini Kak Ai gimana tanggapannya? Maksudnya kalau orang kan pertama kali kayak kurang percaya diri kan pasti kan. Nah itu gimana tuh untuk ngebangun mental lah ya? Ya dengan ngelihat dari psikologis dia memang sudah tahu nih konsekuensinya. Jadi kalau memang mau ikut lomba, ya berarti dia harus siap sama semua konsekuensinya. Nah itu kepercayaan dirinya karena dia yakin dia bisa melewati itu Kak. Jadi tumbuh kepercayaan dirinya kalau dalam psikologi itu kan self efficacy. Jadi bagaimana seorang tuh yakin nih secara personal dan kemampuan dirinya. Dan dia punya itu gitu Kak. Oke, ini perubahan yang paling paling cepet lah dilihat dari perubahan Adele ini apa Kak? Selama ngajar Adele ya? Iya, yang pasti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan di pageant itu kan banyak berkisar tentang diskusi gitu ya, tentang isu-isu sosial gitu ya. Nah itu Adele udah cukup menguasai Kak. Dari pertama saya mentoring Adele sampai sekarang dia lebih banyak menguasai isu-isu kontemporer gitu ya, misalkan bagaimana tentang kasus bullying, bagaimana Tionghoa ini budaya culture-nya kemudian bisa berdampingan dengan budaya lokal. Nah dia sudah menyentuh isu-isu seperti itu Kak. Oke, nah ini kita balik ke Adele lagi pemirsa PAL TV memang CBC di rumah ya. Kita pengen nanyo nih, selama mengikuti kompetisi Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026 ini persiapannya apa aja Adele? Persiapannya sih tentu saja yang kayak biasa, public speaking, catwalk, bakat, sama portfolio. Oke, ada public speaking, catwalk ya? Iya. Itu kira-kira kalau ditanya nih Del, kayak yang paling susah nih antara public speaking atau catwalk itu yang mana? Ada sih public speaking ya. Public speaking ya. Tapi memang pemirsa PAL TV public speaking itu penting banget ya. Kayak entah itu kayak pageant paling tinggi misalnya kayak Putri Indonesia, public speaking itu sangat dinilai ya. Kalau catwalk kan kita bisa jalan juga walaupun susah juga Del ya. Iya. Iya. Ini aku pengen nanya lagi nih, mungkin ada sebagai pageant sekarang ada sosok nggak yang kayaknya jadi idol Adele sebagai misalnya kayak Putri Indonesia siapa gitu, ada nggak? Ada sih, Cece Fai. Cece Fai itu dia siapa? Putri anak tahun 23 ya. Oke, Indonesia Sumatera Selatan atau apa? Dua-duanya runner up. Oh, jadi itu sosok kayak aku pengen jadi dia gitu ya? Ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga ya? Tapi terinspirasi. Oke, terinspirasi luar biasa. Tapi kalau di belakang Adele ada nggak yang support Adele untuk mengikuti ajang ini? Mami dong. Mami ya, Iya. itu yang ngebiayain tentunya les. Itu maminya ada di belakangnya. Donaturnya. Yang kayak nyiapin untuk catwalk ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini memang tentu persiapannya banyak. Ini mungkin pemirsa PAL TV ngelihatnya kayak wah udah nyandang aja. Padahal di belakangnya banyak banget ya kayak persiapan untuk public speaking berapa bulan, catwalk berapa bulan. Karena catwalk itu susah juga tuh ya. Betul. Kayak jalan pakai high heel
terus satu jalur gitu ya, kayak gitu tuh susah juga, bener-bener susah, luar biasa. Nah, kita balik lagi deh ke Kak Ai nih. Pengen nanya ya, ini dalam dunia pageant ya Kak Ai ya, seberapa penting kemampuan komunikasi dibanding kayak sekedar penampilan? Baik, sebenarnya komunikasi ini kan seperti kalau mobil, bagaimana kita mau mencapai kilometer yang banyak itu perlu akselerasi, Kak. Nah, komunikasi itu bisa membawa kita menuju banyak achievement, Kak. Jadi sebenarnya kalau dunia pageant itu hanya part of-nya aja, tapi dalam dunia yang lebih luas, komunikasi selalu terpakai di mana-mana. Jadi kalau kita mau achievement kita dalam hidup lebih cepat, ya akselerasinya dengan komunikasi. Nah, di dunia pageant itu udah combine gitu, Kak, antara intelijensia, kemampuan public speaking, sama ya brain beauty behavior-nya lah ya, Kak. Oke, 3B ya kalau nggak salah ya di pageant itu ya. Brain, beauty, behavior, perilaku ya terakhir. Betul. Ya. Iya. Brain juga kalau tidak, Kak Pascal, kalau brain tidak dimanifestasikan dalam bentuk public speaking yang baik, orang juga kan tidak bisa represent diri kita sebenarnya kan. Nah, makanya penting banget untuk di pageant latihannya ya memang public speakingnya yang harus lebih dulu dikuatin gitu. Iya. Tapi memang penting sih, public speaking itu bukan kayak di pageant doang, tapi kayak di kehidupan sehari-hari ya. Kak Pascal ada di sini kan? Ada di sini karena public speaking juga. Ini jadi dinilai nggak ini kira-kira? Nggak ya, aman ya. Tapi memang penting sih, apalagi di dunia pageant itu biasanya adalah kalau nggak salah ada speech ya. Iya. Oke, kemarin pas kompetisi ada speech nggak kira-kira yang di Sumatera Selatan? Q&A sih. Q&A. Iya. Oke, kemarin kira-kira gimana Del? Masih ingat nggak pertanyaannya? Kemarin ada dikasih pertanyaan warna yang paling khas saat Imlek. Apa tadi? Warna paling khas saat Imlek. Paling khas pada saat Imlek. Oke, jawaban Adel apa? Jawaban Adel itu agak yang diingat-ingat. Merah. Merah, iya. Iya sih, khas ya. Iya. Iya. Ada filosofinya juga ya, Dek ya. Oke, apa tuh? Merah itu berarti keberuntungan dan kebahagiaan. Tapi kira-kira kemarin, ini kan kayak Kak Ai sudah mendampingi Adel belum pas yang di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan udah. Udah? Oh, kemarin kira-kira penampilan Adel gimana pas Q&A? Sebenarnya di luar dari beyond the expectation, Kak. Jadi saya rasa si Adel kalau memang bicaranya when it comes to personality, dia tuh punya mental yang tangguh, Kak. Jadi kalau latihan sehari-hari kadang-kadang kita ngelihatnya Adel, aduh kira-kira Adel nanti pas perform gimana? Nah itu beyond the expectation. Dia nggak nervous sama sekali, jawabannya bisa represent juga dengan baik, dan gesture-nya juga dapet, Kak. Gitu. Jadi saya wow gitu ya, memang dia secara mental dia cukup tangguh. Makanya saya bilang after hard work paid off, she won the competition, she deserve it gitu, Kak. Artinya Adel ini kalau bisa dibilang kalau misalnya tuh nyentuh panggung itu jadi aura yang berbeda gitu. Betul, maksudnya gitu Kak Pascal. Iya. Memang ada sih orang-orang kayak gitu. Pas di bawah panggung kayak biasa aja, tapi pas sudah di atas panggung tuh auranya beda banget ya. Kayak gitu ya Adel ya. Oh, luar biasa. Oke, kita bakal nanya-nanya lagi dengan Adel dan Kak Ai juga buat pemirsa PAL TV ya. Kita bakal break dulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang ya. Tentunya hari ini kita masih dengan narasumber kita ada Miss Little Tionghoa Sumatera Selatan ya, ada Adel Wijaya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, langsung aja ini Adel, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol panjang ya. Nanya-nanya juga tentang kegiatan sehari-hari ya selain sekolah ya. Ini kakak pengen nanya bagaimana cara Adel kayak ngebagi antara waktu sekolah dan pageant tuh Del. Itu gimana caranya? Adel itu kan ada les akademik sama non akademik. Itu supaya nggak tertinggal di sekolah. Itu biasanya Adel kalau di rumah atau di mana tuh ngejadwalin nggak? Kayak ini jadwal les gitu biar nggak ini apa ya nggak hilang waktunya gitu. Mami biasanya ada kayak timer gitu alarm. So Mami selalu ingetin. Iya itu penting ya kayak penjadwalan ya biar kayak sekolah jalan, kayak kegiatan di luar juga jalan gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini Adel kita pengen nanya nih, mungkin banyak anak-anak di usia Adel gitu ya, yang kita ngomongin tentang public speaking dulu ya. Ini banyak anak-anak seusia Adel mungkin masih takut kayak ngomong di depan kelas. Nah, ini Adel sendiri ada nggak tips buat teman-teman mungkin yang kayaknya malu kalau misalnya lagi di depan kelas ngomong gitu? Tipsnya sih latihan ya, karena practice makes perfect. Betul. Itu kebiasaan ya Adel, kalau misalnya kita sudah latihan-latihan, udah kebiasa itu udah pede aja gitu ya? Iya. Iya. Wah, luar biasa loh. Dan kakak pengen nanya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol fast offline, ini pas kompetisi ya Adel itu biasanya ada karantina ya? Iya. Nah, itu boleh diceritain nggak ke pemirsa PAL TV? Karantinanya itu buat pempek, public speaking, kaligrafi kipas, latihan dance, sama belajar tentang budaya Tionghoa itu. Tapi kalau ditanya Adel yang paling berkesan selama kegiatan karantina itu apa? Kita bisa mempelajari hal-hal baru, sama membuat banyak teman baru. Itu yang paling berkesan ya, kayak persahabatannya di sana gitu ya. Tapi kira-kira capek nggak Adel ngikutin kemarin pageant-nya selama karantina, selama banyak ya kompetisinya ya? Iya. Itu capek nggak kira-kira? Atau malah excited banget ngikutinnya? Capek tapi masih excited, Kak. Masih excited ya? Oke. Nah ini mungkin pertanyaan buat Kak Ai ya, kita beralih ke Kak Ai. Ini Kak Ai mungkin ngelihat anak-anak ya kayak di usia Adel ini sama pertanyaannya kayak masih ada yang pemalu gitu, apalagi usia Adel ini 12 tahun ya, masih teen lah, masih little lah ya. Nah ini gimana Kai pesannya buat kayak anak-anak yang di luar sana masih pemalu nggak percaya diri gitu? Oke. Untuk belajar public speaking itu Kak perlu ada tahapan gitu Kak. Dan memang pentingnya kita memberikan reward gitu. Jadi kalau untuk sekecil apapun progresnya harus diapresiasi. Makanya misalkan nih kita pasti nggak mungkin Kak nyuruh orang langsung bisa berdiri depan publik terus ngomong. Nah dengan dia misalkan berani memperkenalkan diri aja dulu sesingkat mungkin pun itu udah harus diapresiasi. Nah karena kalau kita memberikan punishment di awal, misalkan dia harus benar-benar public speakingnya udah langsung jago, dia akan mengasosiasikan belajar public speaking itu adalah sesuatu yang sulit. Dan kalau udah sulit dia pasti udah nggak interest lagi di sana. Makanya pemberiannya itu adalah pemberian materinya secara bertahap gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya learning process is formed through emotional approachment. Jadi lebih dulu emosionalnya dulu Kak. Itu kalau mau ngajarin anak-anak untuk bisa public speaking. Not merely about the learning technique, methods itu udah nomor kesekian Kak. Tapi approachment-nya dulu yang harus kita kedepankan. Karena pasti nggak mudah buat seorang anak untuk berdiri depan publik, untuk ngomong sepede Kak Pascal, wah itu sulit gitu Kak. Seperti itu Kak. Tapi berarti kalau yang disampaikan Kak Ai tadi, kalau ditanya public speaking itu skill atau bakat Kak? Sebenarnya kalau semua orang pasti lahir dengan innate-nya, dengan bakatnya, potensinya. Tapi kalau bakat itu tidak kita kembangkan, ya pasti itu akan tertutup Kak. Sama juga orang nggak punya kemampuan public speaking, tapi latihan terus, kayak Adel bilang, practice make perfect gitu. Nah itu juga pasti akan berubah lagi gitu Kak. Jadi itu adalah bakat
yang memang masih bisa diimprove atau belum ada bakat tapi kita bisa lakukan terus-menerus sehingga itu menjadi sebuah talent gitu Kak yang kemudian hari bisa dipakai karena public speaking itu luas banget Kak. Dynamic banget. Luar biasa loh. Dan ini kita beralih dulu ke Adele. Nah, tadi dapat informasinya bahwa setelah menyandang dari SAS Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026, Adele ini akan berangkat ke nasional, betul ya Adele? Iya. Nah, itu persiapannya ke nasional itu apa aja tuh? Terutama sih persiapan mental ya Kak, karena mungkin agak beda dari Sumatera Selatan. Itu kira-kira bedanya apa Adele? Mungkin karantinanya mungkin beda. Habis itu orangnya juga beda kan, new environment. Iya. Kira-kira tahu nggak Adele, itu di nasional pesertanya ada berapa banyak? Itu sih belum tahu ya Kak. Itu Kai tahu nggak informasinya ada berapa banyak kira-kira? Belum tahu juga sih, ya, Kak. Tapi pasti banyak ya. Pasti banyak. Saingannya apalagi karena nasional dari ya. semua kota ya Kak ya. Dengan semua background yang mungkin memang masing-masing tuh punya keunikan talent sendiri-sendiri Kak. Jadi itu challenge banget ya Dek ya. Iya. Tapi kira-kira Adele udah siap belum kalau misalnya ke nasional itu? Walaupun ini kayaknya tinggal 4 bulan lagi ya. Ini pemirsa PAL TV mungkin di September Adele ini bakal berangkat ke nasional untuk mengikuti ajang Little Miss Tionghoa di nasional gitu ya. Nah itu siap nggak kira-kira? Siap sih. Udah siap ya? Iya. Apalagi persiapannya 4 bulan lagi udah mateng lah nanti ya dari public speaking. Ada lagi nggak yang dipelajarin selain public speaking kan untuk ke nasional, Adele? Catwalk sama bakatnya itu udah mau show. Jadi public speaking ini kepake nanti mungkin di nasional tuh untuk speech atau Q&A ya. Iya. Dan nanti juga ada karantina juga mungkin ya di sana ya. Dan itu jadi penilaian juga tentunya Kai ya. Betul, selama karantina ya Kak, Iya, kemampuan interpersonalnya, berkomunikasi dengan sesama teman-teman beauty pageant yang lain, itu pasti jadi penilaian Jadi juga penilaian ya. juga ya. Wah itu luar biasa dan pasti susah banget ya, beda sama Little Miss Sumsel ya. Maksudnya Iya, tingkatnya udah beda betul, sekali ya. Kak. Iya. Ini kira-kira Adele apa ya, kayak ini kan sudah menyandang SAS Little ya, Little Miss Tionghoa ini. Pengen nanya dong, kayak arti apa ya budaya Tionghoa buat Adele itu apa? Sebenarnya budaya Tionghoa itu sangat dekat dengan Adele dalam kehidupan sehari-hari. Dari nenek sama yeye yang selalu mengajarin Adele etika Tionghoa sama budaya Tionghoa. Tapi kalau misalnya ditanya kayak apa ya buat pemirsa PAL TV, pengen tahu dong budaya yang paling apa ya, kayak kami pengen tahu budaya Tionghoa apa tuh Del? Misalnya kayak perayaan atau apa gitu. Imlek sih. Imlek ya. Iya. Itu Imlek itu kalau misalnya di keluarga Adele seseru itu nggak? Seru sih, Seru, karena semuanya yang dari keluarga itu ke rumah. Lalu kita makan bersama-sama, bercerita. Dapat angpau juga ya Dek? Iya. Oh, dapat angpau itu ya yang paling penting ya Yang Del ya? paling seru ya. Kira-kira angpaunya berapa tuh Del didapat? Lumayan lah ya. Iya, lumayan. Itu tuh keren sih Adele, kayak kita sudah masih generasi muda, sudah menyandang apa ya, kayak jadi representatif tuh kan nggak mudah ya. Betul Iya, Kak, iya. tanggung jawab ya Kak. Tanggung jawab ya. Tapi Adele juga main sosial media nggak kira-kira? Sekali-sekali sih. Sekali-sekali ya. Iya. Nah biasanya ada nggak kayak konten-konten tentang budaya Tionghoa ataupun konten-konten edukasi lainnya yang Adele kasih ke sosial media? Ada. Ada. Itu contohnya gimana biasanya kontennya? Yang itu tugas dari Miss Tionghoa waktu itu. Oke, itu apa tugasnya? Buat konten tentang makanan Tionghoa. Jadi itu sekalian juga ya, kayak ini nih makanan dari Tionghoa gitu ya, khas Tionghoa gitu ya. Iya. Oh, itu salah satu kayak mukbang tapi dibalut dengan konten edukasi gitu ya, memperkenalkan ya. Iya. Tapi memang penting sih Del, kayak di zaman sekarang apalagi ada gen Alpha ya. Iya. Nah itu udah beda banget sama Mang Cek Pascal ya, udah jauh banget. Walaupun Mang Cek Pascal masih Gen Z ya, Gen Z awal-awal sih. Oke, tapi penting banget memang sosial media ya, apalagi sebagai generasi muda yang memang berdampingan dengan teknologi ya. Kayak untuk melestarikan budaya tuh lebih apa ya, lebih oke sekarang karena lewat sosial media. Nggak kayak dulu kayak susah banget kan mau keluar gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ditanya Adele ini pertanyaan fun aja, belakangan ini kalau main sosial media yang diliatin apa biasanya? FYP-nya apa? Iya. Anime. Anime, oke. Iya. Apalagi biasanya? Random aja sih. Random aja ya? Iya.
Oke. Nah, KAI, kita kembali ke KAI lagi ya, Adel ya. Nah, KAI ini dari Adel tadi sudah bilang kalau misalnya untuk ke nasional Adel itu banyak banget ya untuk persiapannya. Nah, kalau dari KAI sendiri untuk nyiapin Adel ini selama 4 bulan mau berangkat ke nasional itu di Jakarta, pemirsa PAL TV, itu apa KAI? Dari segi public speaking mungkin atau ada hal lain juga? Baik. Yang pasti sih selain tadi Adel juga udah bilang mental ya Kak, maksudnya mental kompetisi itu yang harus kita improve setiap hari gitu. Dan tentu saja tuh teknik-teknik latihan public speakingnya Kak, untuk membuat dia familiarize sama tipe-tipe soal yang bakal ditanyakan. Misalkan nih pasti tentang isu-isu sosial, bagaimana pendapat dia tentang budaya lokal dan berdampingan dengan budaya Tionghoa. Nah, isu-isu seperti itu harus dibanyakin untuk menambah wacananya, vocabulary-nya juga gitu. Dan sehingga bisa ke representatif gitu, bagaimana budaya lokal ini diwakili oleh Miss Tionghoa ini bisa represent sampai ke nasional Kak. Nah, karena dia pasti akan tetap membawa budaya lokal masing-masing Kak. Jadi diskusi-diskusi seperti itu yang mungkin nanti teknik lapangannya yang akan diperbanyak untuk latihannya Adel Kak. Itu persiapannya 4 bulan dari segi dari public speaking ya. Betul, dari Kak. gestur kayak smiling voice ya, itu penting ya kayaknya ya Adel ya. Nah, smiling voice juga ada udah ya. Itu karena beda banget tuh biasanya kalau kita ngomong kayak dengan smiling voice kayak halo gitu, beda banget sama kayak kita lagi halo gitu, beda ya Adel ya. Nah, itu paling penting. Tapi mungkin buat pemirsa PAL TV Mang CBC yang di rumah lagi nonton, mungkin KAI sekalian deh kayak kasih insight buat anak-anak yang mungkin itu biasanya apa aja sih dalam public speaking tuh yang sudah diajarin ke Adel tentunya ya, kayak ada gestur atau apa, itu mungkin boleh disampaikan juga tuh buat ilmu. Yang pasti sih secara mental anak-anak itu cenderung takut Kak. Betul. Karena sudah diasosiasikan belajar public speaking itu adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, fun learning methodnya ini Kak yang mau kita coba kenalkan ke anak-anak. Bahwa public speaking itu seperti kayak kita ngobrol sama teman, bagaimana kita kenalan sama teman baru di kelas. Nah, ini dulu yang coba kita kenalkan bahwa public speaking itu ada sesuatu yang enjoy Kak. Jadi buat anak-anak di luar sana yang memang masih punya struggle banget nih untuk belajar public speaking, yang pasti harus dimulai sejak dini Kak. Jadi yang pasti harus encourage gitu, harus berani gitu, dan dari mulai yang hal kecil aja. Misalkan kayak nyapa orang baru gitu ya di lingkungan sosial yang baru kemudian bisa teknik-tekniknya. Teknik public speaking itu kan banyak, misalkan nih intonasinya, penekanan-penekanannya di bagian kata penting. Nah, itu tapi nanti gitu di bagian-bagian ketika emang kita udah interest dulu nih. Kalau kita udah kalau kita udah takut duluan gimana mau improve lagi Kak. Jadi memang untuk para public speaker di luar sana bikinlah metode yang memang fun dulu. Fun learning method tadi. Wah luar biasa. Tapi ini kira-kira KAI yang kemarin viral artikulasi itu benar. Nah, kita lanjut aja KAI, pertanyaan ini aja. Viral ya itu. Enggak usah dijawab, itu perasaan ini aja kali ya. Perasaan kakak aja ya, itu. Adel tahu nggak hal itu yang viral kemarin? Nggak tahu ya? Mungkin nggak ngikutin ya. Nggak usah sih Del, nggak apa-apa, itu nggak penting. Perasaan juga perasaan itu. aja itu. Oke, buat pemirsa PAL TV, kita bakal nanya-nanya lagi nanti ya. Buat pemirsa PAL TV, Mang CBC jangan kemana-mana. Tetap bersama kami ya di Halo Palembang. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga.
Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Apa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoca itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Taulah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok Tadi sih tidak kata masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB mahal gak dok kuliah di sana S2-nya?
Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, mau kasih. Mak itu ya dokter ya. Mau kasih dok. Ay, cara kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma, cuman sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB Dio, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak tingkat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Biasa. Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang ya. Wah, ini nggak terasa kita sudah di last segmen ya di Halo Palembang hari ini, di edisi hari ini ya. Dan kita masih dengan bintang tamu kita, ada Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan ya. Kita langsung aja nanya-nanya. Dan Adel ini setelah menyandang di Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026 ya. Ini apa mimpi terbesar Adel selanjutnya? Kalau ditanya kayak gitu apa? Mimpi Adel sih pengen jadi desainer atau mungkin mau jadi artis. Jadi kayak pengen di dunia media gitu ya, kayak seniman gitulah ya. Iya. Oke, kenapa pengen jadi artis kira-kira kalau ditanya? Adel itu mau tunjukkan anak generasi muda ini kalau kita bisa melestarikan budaya dengan bakat kita. Karena enak juga ya, kayak kita bekerja sesuai passion juga Adel ya. Iya. Apalagi bisa bermanfaat kayak melestarikan budaya-budaya gitu ya. Oke, semoga ini kayak langkah awal ya Adel ya, udah ditampil di televisi ya. Nantinya bisa kayak lebih berkembang lagi ke depannya ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi tuh mimpi ya, kayak target ke depannya Adel pengennya apa? Kayak jadi pemenang mungkin ya, apa itu? Targetnya sih jadi pemenang ya. Oke. Nah, kalau jadi pemenang ya, ini kalau misalnya kakak tanya jika terpilih menjadi pemenang, apa yang pengen Adel lakukan ke depannya? Tentu saja sih membuat konten, melestarikan budaya, dan promosikan budaya Tionghoa. Oke, jadi kalau misalnya udah terpilih ke Miss Tionghoa Nasional, itu Adel ada kayak konten-konten di sosial media ya? Iya. Nah, mungkin pemirsa PAL TV pengen tahu juga di mana sih Del, kayak kalau mau lihat kayak konten-konten Adel itu di mana? Bisa disampaikan? Lihatnya sih bisa di Instagram Adel ya. Ya, di mana Instagramnya? Adelwijaya_05. Dan tentunya ini Instagram juga di manage by mom ya, parent ya. Oke, Del ini kita pengen nanya lagi nih, mungkin apa ya, kayak dari generasi muda tuh kan
tentu masih tadi ya kakak, kita ngobrol-ngobrol di awal tadi kayak masih ada yang malu-malu gitu ya, ada yang kurang percaya diri, apalagi mengikuti kompetisi sebesar ini ya. Nah kira-kira kalau misalnya dari Adel itu ada nggak tips buat generasi muda kayak untuk ngebangkitin mental kita ya, potensi diri gitu? Yang kayak Adel ngomong tadi, kita itu harus latihan, practice makes perfect. Tapi percaya diri itu bukan menjadi yang terbaik, tapi mau mencoba hal-hal yang baru. And do your best. Oke. Tadi bahasa Inggrisnya tadi apa Kak Adi? Do your best. Do your best. Practice makes perfect. Nah itu pengen ingat gitu. Oke, kita beralih ke KAI ini mungkin pengen nanya-nanya lagi. Ini Adel nih lagi 4 bulan lagi ya Kak. Iya. Ini kan butuh persiapan yang matang, pengennya juga pasti jadi pemenang kan. Yes. Nah itu KAI mungkin kira-kira nih kalau prediksi KAI untuk ngelihat Adel perkembangannya itu gimana sekarang KAI? Untuk menuju ke nasional ya tentunya. Baik Kak. Ya kita akan bikin Kak untuk breakdown dulu nih targetnya. Mungkin untuk target bulan pertama biar Adel juga nggak terlalu kaget gitu ya. Kita bikin dulu nih untuk mungkin dari segi intonasinya dulu. Jadi teknik-teknik yang memang diperlukan dalam public speaking dulu. Tapi di samping itu juga kayak saya bilang sebelumnya Kak, kita juga harus familiar gitu sama tema-temanya yang biasanya di beauty pageant itu temanya tentang pasti isu-isu yang lagi viral gitu ya Kak, dia juga harus menguasai nih. Terus juga biasanya tentang budaya Tionghoa juga. Mungkin kalau untuk budaya lokal udah, tapi mungkin ada budaya Tionghoa yang harus di-represent lagi nih untuk nasional. Dan itu perlu improvement juga Kak. Jadi memang selain teknik, mental, juga familiar sama pertanyaan Kak. Pertanyaannya pasti jauh lebih banyak dan jauh lebih sulit gitu Kak. Iya. Gitu Artinya memang di nasional nanti ada kayak sama ya, kayak misalnya ada catwalk-nya, penilaian, ada karantina, ada Q&A juga ya. Oke. Dan pertanyaan pasti lebih lagi ya. Lebih lagi. Dan masih tentang budaya Tionghoa tentunya. Betul Kak. Iya. Nah, Kai ini mungkin ngelihat Adel juga ya kayaknya ke depannya mungkin bisa jadi pemenang, kita nggak tahu ya. Nah ini pengen ngasih tahu deh kayak ke pemirsa PAL TV juga buat generasi muda yang buat mental juga sama kayak pertanyaan Adel tadi buat ngebangkitin mental ya. Kalau tadi kan kita tipsnya buat public speaking, ini buat mental untuk apa ya? Ikut kompetisi ataupun untuk hal-hal lain lah. Oke. If you want to pursue something, just do it. Jadi jangan mikir bisa enggak, jangan mikir sulit enggak. If you want to pursue something, just do it. Karena ketika kita nggak mulai, kita nggak akan tahu seberapa kita bisa pergi jauh ke sana Kak. Jadi ya untuk generasi muda harus percaya sama mimpinya, believe your dream. Keren ya buat generasi muda nih. Harus percaya sama mimpinya Kak. Apalagi kan sekarang memang stigmanya kadang-kadang dibilang Gen Z itu adalah strawberry generation, terus Alpha itu jadi digital generation yang nggak mau hard work. Padahal itu nggak seperti itu. Jadi ya if you believe yourself, just do it gitu. Iya, karena ini aku kenal sama Kai ini juga sebagai apa Kai? Praktisi mental health. Praktisi mental health. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada mengalami mental health mungkin bisa kenapa memang tapi bisa sih. Maksudnya kayak gitu juga ya. Maksud untuk ngebangunin mental mungkin Gen Z yang sering dikata-katain mungkin ya kan betul. Jadi kena mental beneran. Iya. Oke, nih Adel pengen nanya juga nih, mungkin bisa dijawab juga pas ikut di Little Miss Sumsel atau di nasional ini tantangan, kira-kira tantangan ada nggak? Tantangan Adel sih belajar public speaking. Iya. Sama bahasa Mandarin Adel tuh masih agak kurang. Oke, tapi terus diperbaiki ya. Terus mencoba. Oke, tapi memang susah itu ya Del ya, public speakingnya di awal-awal ya. Sebenarnya nggak sesusah itu. At least you try, pasti bisa. Jadi kalau misalnya kita latihan udah kebiasa lah ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira Kai beda nggak? Maksudnya ini kan kita ngajarin little ya, anak-anak ya. Nah itu beda nggak kayak kita ngajarin sama orang-orang dewasa lah kayak gitu? Iya, yang pasti beda Kak. Jadi kalau di adolescence itu remaja kayak Adel, ini kan masih 12 tahun nih usianya. Transisi dari mulai school age yang tadinya mereka banyak bermain, sekarang harus ada tanggung jawab nih untuk belajar. Jadi nggak cuma kayak saya bilang tadi, nggak cuma all the theories, nggak cuma teknik, tapi juga harus ada emotional attachment Kak. Harus ngeliat moodnya baik nggak. Terus gimana biar kita juga bisa kasih reward, jadi dia juga bisa terus dapat asosiasi nih kalau belajar nih kayaknya gampang deh. Kalau saya public speaking tuh mudah deh.
Jadi udah membuat kesan itu dulu Kak di awal. Nah, jadi ya memang benar gitu. Jadi kayak learning process is from through emotional attachment, not merely about the teknik gitu. Jadi kalau ngajar anak kecil itu, apalagi dengan usia Adel yang adolescent 12 sampai 18 tahun, itu dinamikanya banyak Kak. Jadi nanti dulu teori-teori yang banyak, tapi lebih ke emosional dulu Kak. Tapi nih Kak Ai, selama perjalanan panjang ngedampingi Adel ya, apa yang kayak bikin Kak Ai itu proud lah buat apa ya kayak selama perjalanan sama Adel? Saya sering nanya, are you nervous gitu, tapi dia selalu bilang enggak anti, enggak. Jadi dia punya kepercayaan diri gitu. Makanya saya bilang self efficacy-nya, saya bilang ke maminya, Adel itu punya strong motivation karena internal dari diri dia pun dia yakin sama dirinya. Dan yang modal paling besar itu adalah kalau yang lain-lain itu bisa diimprove Kak, tapi when you believe yourself itu udah jadi pasti insya Allah. Tapi tadi kayak itu menarik sih kayak aku bisa kayak gitu. Tapi itu buat nge-build atau ngebangun itu ada nggak Kak Ai buat Adel misalnya kayak ditanya apa, are you nervous? Enggak kan gitu jawabannya. Pasti kan itu mentalnya juga dibangun. Nah itu dari Kak Ai juga ngebantu enggak? Iya Kak, untuk boost mentalnya yang pasti saya selalu bilang you are unique gitu. You are a unique one gitu. Jadi dan memang dalam keluarganya sendiri, dalam keluarganya pasti sudah punya ruang aman dari maminya, dari papinya untuk selalu support dia. Dan support system itu kayak yang paling penting Kak, karena berangkat semua dari rumah pasti Kak. Oke deh, ini Kak Ai terakhir mungkin sebelum kita ke Adel nanti untuk harapan ke depannya, ini dari Kak Ai dulu. Ini harapannya buat Adel juga, buat mungkin generasi muda juga yang lagi nonton, mungkin ada Mang Cek BC yang ada anaknya ya, mungkin dikasih kata-kata juga boleh Kak. Baik. Untuk parents di luar sana, untuk anak-anaknya memang interest dan mau coba untuk ikut beauty pageant seperti Adel, yang pasti yang harus dikuatin dulu itu adalah mental. Mereka harus tahu nih konsekuensinya begitu masuk ke dunia ini, yang pasti harus ada latihan, public speakingnya, catwalknya, modelingnya. Jadi support system berangkat dari rumah dulu, dikuatin dulu mentalnya sehingga mereka memang ready untuk masuk ke dunia pageant. Itu dulu Kak. Oke, kalau untuk Adelnya gimana Kak harapan ke depannya Kak? Oke, Adel stay positif seperti hari ini dengan semua tadi Adel nervous? Enggak, bisa gitu. Jadi dengan semua struggle-nya, dinamikanya, semoga Adel masih tetap stay positif seperti sekarang. Want to try the new things gitu, karena di luar sana kedepannya perjalanannya masih panjang. Gitu. Oke, nah terakhir nih buat Adel mungkin harapan kedepannya untuk generasi muda, tentunya untuk Sumatera Selatan ya, itu boleh disampaikan Adel. Harapan Adel untuk generasi muda adalah to always believe in yourself. Karena if you believe in yourself itu, you can do anything. Yes. And I also believe that anak generasi muda itu is our future. Oke, luar biasa. Nah, mungkin untuk harapan Adel ke depannya boleh juga disampaikan. Mungkin buat minta dukungan gitu untuk teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Ini sebentar lagi Adel mau ikut nasional. Tolong support ya. Oke, semoga kita doakan Adel di nasional itu bisa jadi, apa Kak, jadi predikannya? Predikatnya Miss Tionghoa? Little Tionghoa Nasional ya. Nasional. Oh Indonesia, ya benar. Miss Tionghoa Indonesia. Aduh Gen Z, salah ya. Indonesia Kak. Miss Tionghoa Indonesia 2026 ya. Oke, semoga kita doakan Adel ke depannya yang di September nanti akan berangkat ke nasional itu jadi pemenang ya. Dan semoga bisa diundang lagi jadi narasumber di PAL TV dengan menyandang SAS nasional ya. Oke, buat pemirsa PAL TV ini seru banget ya obrolan hari ini. Mungkin kita bisa juga narik insight ya hari ini, pengalaman-pengalaman dari generasi muda, gimana cara kayak ngebangun atau nge-build percaya diri dan mental ya. Dan buat pemirsa PAL TV ini karena sudah last segmen, sudah habis juga waktunya, kita bakal break juga ya buat program-program selanjutnya. Dan Mang Cek juga mau ngingetin buat pemirsa PAL TV, jangan lupa juga saksikan Halo Palembang itu di setiap Senin sampai Sabtu ya, itu jam 9 pagi. Dan terima kasih buat Adel dan Kak Ai yang sudah mampir ke Halo Palembang hari ini ya. Dan kita mau pamitan, aku Mang Cek Pascal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam ku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan, Non. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Yaran, pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, Yaran. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecampur-kecampur meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, pergi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabiskan. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria, janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ, gara-gara modal WiFi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti gak kalau diomongi itu? Ngerti gak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah Mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, mbak mak merah. Mbak kalau pengen orang dewasa, mbak itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini Mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi.
Tanggal 20 bayar semester kau nongkrong wifi ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu udah berapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25 jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Tidak galak kau? Enggak galak jadi orang dewasa? Tak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi, cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk menar ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau inilah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita ini penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pula? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi, ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda?
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ayo, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, dah. Makan di luar, Pi. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ajalah ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak?
Sini dulu kau tuh. Kapan sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu Dia cepat. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, baik. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijenguk tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall dari Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih, tidak peka. Dah. Ya. Jadi Cak Mano nih, apa di urusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mami pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mami. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Rian nak ngelamar Mami Pak. Mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mei. Ngelamar Mirna? Oi, modelan Cak kau nih ngelamar Mirna? Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis Cak ini. Ku jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Ku jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang Cak itu. Modelan Cak kau nih. Nah, ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia dah. Ngapo? Ini ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Mirna itu mencap putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu bajunya rapi-rapi Jingok apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Jingok motor di depan itu motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Paham baik aku nian. Pasti budak ini bagus, terima Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan Cak itu ketemu yang Cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini? Ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante? Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini, ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya.
Aku anak apa tadi? Bentukan kau cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingok. Begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang itu. Tadi aku nak melamar sama bapak Mbak Me. Lah. Bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3,
umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Seni Nado Selalu.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Mang CBC. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. bareng Billion. Oh iya deh, ngapengan nyemolong. Oh iya deh, ngapengan nyemolong. Amun umat kita lah serasa kita
kita berdua serasan sekate. Malam mika kita nak bertemu, malam mika kita nak bersenang. Amun umat kita lah serasa, cinta kita tetaplah menyatu. Malam mika kita nak berguling, malam mika kita nak bertunang. Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deng ngapengannya malam, oh ya deng ngapengannya malam. Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deng ngapengannya malam, oh ya deng ngapengannya malam. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak berguling, malam mika kita nak bertunang. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deng ngapengannya malam, oh ya deng ngapengannya malam. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deng ngapengannya malam, oh ya deng ngapengannya malam. Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate, kita berdua serasa sekate. Nembang bersama Alila.
disuri begelung malam berambut panjang itu tandonyo asli Palembang ai cantik nian
sirkus. Pengalaman Niko. Ya. Itu ada juga. Pengalaman Niko. Kan banyak hati yang kan menunggu, sebab Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori.
cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Maria, sini gudai gak tu Maria? Oi, napa Kang? Napa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dega kabar nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Lembang dusun. Sudah, dah. Maria, nek odong-odong tu lah kabar ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Pagar alam! Baju! Pagar alam Pak!
malam kita mau ke sana ini. Kang, nggak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pan, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak, punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam, pagar alam. Pagar alam yuk, pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, nggak ada penumpang lagi, Kang. Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja, ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ge taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cekoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh di bawah bang, bawah. Kang, nggak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Ayolah, Papa pergi. Ya, Sudah kunci ya, pintu itu. ya. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lalui, demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Anak lemah, ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek.
Dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal Amal, Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah Yan, cari pin lain Yan. Udah ya, janda banyak. Cari yang lain. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
pemirsa nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali. Atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu ada duit belum? Aku belum ada, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan lah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, ya, bisa. Ya, Bu Kos! Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana nak nanya lah, nak 2 bulan belum bayar kos ni. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Kamu? Nah, jualan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cek bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa dah ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu.
Makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kamu makan, Bu. Mana yang Uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita.
Abi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil Cek. di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Peleporan Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Ya, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang Dan berarti deh. Oke, kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Pala aku nih. Tiba-tiba penting. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espanyol. Udah belakang tuh. Aku. Itu. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana itu Cek? Kau nipu. Kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini minum obat yang kita minum tadi. Obat kamu. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Salah jadi Cek. Aku ada gok dulu.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Secret Circle. Pengalaman Diko. Ya. Kita udah jumpa. Pengalaman Diko. Kan banyak hati yang kan menunggu. Sebab Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Woi, lemanan oi, jalan-jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih? Cap bukan kentut ini. Busuknya kan? Balik ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali na. Ay, basing bae. Mana ada aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Oh no.
satu-satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Kau dulu kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Payu. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih kak. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dari bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
silakan untuk lapor situasi tempat dan Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik mau masuk kage. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Enggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adek. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu samperi pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jengok-jengok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jengok. Nah, laki aku nih Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa?
Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Nah, Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Tuker weh. Ya. Ida. Ida galak. Kau nih lemah-lemah nih, nak tuker-tuker mah itu. Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Kalau aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Ya, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditokok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini, kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu
Ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sensiming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsiming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsiming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsiming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama Cen Nina. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV, balik lagi bersama aku Cek Nina di acara Grebek yang nyajikan berita hukum serta peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Beragam informasi sudah kami siapkan. Inilah Grebek selengkapnya. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Masuk ke berita yang pertama, bentrokan antara warga terjadi di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin. Kejadian yang viral di media sosial itu mengakibatkan si Kouwo mengalami luka bacok serius di bagian kepala. Keributan antar warga di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin menggegerkan masyarakat. Dari video sama foto kejadian yang beredar luas di media sosial menunjuk ke aksi bentrokan yang diduga pakai senjata tajam. Akibat bentrokan tersebut, si warga bernama Rustandi mengalami luka bacok serius di bagian kepala akibat sabetan parang. Sementara itu, jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Dari penyelidikan tersebut, polisi berhasil ngamen ke siko tersangka, sama ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap motif dari bentrokan tersebut. Kami jelaskan bahwa memang benar beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 1 Juli
2026 terdapat video viral terjadi peristiwa penganiayaan di Sri Gunung, Kecamatan Sukaililin. Kemudian dari kejadian tersebut, viralnya video tersebut, kemudian kami dari Satreskrim bersama dengan Polsek Sungai Lilin langsung melakukan pengecekan TKP dan ternyata benar bahwa terjadi kejadian tersebut. Dan terkait motif dan juga modus dari pelaku saat ini masih kita dalamin. Mudah-mudahan dalam waktu depan kita akan segera melakukan press release yang lebih komprehensif. Polisi mengimbau masyarakat supaya tidak mudah terpancing isu maupun informasi yang belum dipastikan kebenarannya di media sosial, sama menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ke aparat penegak hukum. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, terlibat cekcok dengan kakak kandung akibat permasalahan anak emek rumah tangga, warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang alami luka koyak di beber karena digoco terlapor. Akibat peristiwa tersebut, korban yang tak tahan lagi dengan perilaku kakaknya bikin laporan polisi. Datrimo sudah menjadi korban penganiayaan oleh kakak kandungnya dewek sehingga mengalami pecah beber. Emak rumah tangga bernama Eva Arni, warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Dikatakan Eva, kejadian bermula dari anaknya yang ditangani oleh terlapor. Sesudah itu korban terlibat cekcok dengan terlapor yang tak lama itu korban langsung digocok terlapor sampai tercampak. Sehingga beber bawahnya ngalami luka koyak. Warung sama anak aku nih tadi, ngajaklah anak aku nih tadi, asal ngajak anak aku nih tadi itu langsung nangani anak aku sampai ruko di sini dia beret perut dia kan, aku tegak, aku larang kan, apa aku ngomongin, langsung itu balak kan itu kan langsung, dia penuh digocok aku tadi tuh, dampaknya. Laporan sudah diterima petugas SPKT dan selanjutnya bakal ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, rumah kosan di lorong Aur Gading dimasuki maling, sehingga 4 unit telepon genggam di jero kos lengit disentak pelaku. Akibat peristiwa tersebut, Lydia datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Rumah kosan yang berada di Jalan Sila Beranti, lorong Aur Gading, Palembang dimasuki maling. Sehingga 4 unit telepon genggam punya korban Lydia Intansari sama keluarganya lengit digasak pelaku. Akibat peristiwa tersebut, korban datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Sesudah bikin laporan, Lydia mengaku curiga dengan kejadian hilangnya 4 telepon genggam tersebut. Karena korban tidak menemukan kerusakan bekas pelaku masuk ke jero kos. Korban mencurigai pelaku ini diduga punya kunci duplikat untuk masuk ke dalam. Kan awalnya semuanya tidur, pintu terkunci. Nah, lalu saya jam 3:30 itu ke kamar mandi. Nah, baru sadar itu kok HP gak ada semua. Lalu bangunin ibu. Dan semuanya bangun baru nyadar kehilangan. Semuanya bersih, Bu. Semuanya kayaknya pakai kunci duplikat. Laporan sudah diterima petugas SPKT dan selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Polisi dalami dugaan korupsi di RSUD Prabu Muli. Yang tahu berita selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Grebek. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan
Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Pemirsa, balik lagi di Grebek. Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Muli mendalami dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Kota Prabu Muli. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Kota Prabu Muli masih juru proses penyelidikan oleh Satreskrim Polres Prabu Muli. Kasat Reskrim Polres Prabu Muli, AKP John Kennedy mengungkap sejumlah pihak sudah dimintai keterangan sebagai bagian dari proses pengumpulan bahan keterangan sama pendalaman kasus. Sampai malam ini penyidik masih terus mengumpul ke alat bukti sama keterangan dari sejumlah pihak untuk menentukan ada apa idaknya unsur tindak pidana juru perkara tersebut.
Kita klarifikasi itu berbunyi, tentunya kita langsung mintai keterangan terkait dengan itu. Tentunya dia harus ada koneksitasnya dengan berkas perkara tersebut. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, merespon laporan masyarakat, Polsek Tanjung Rajo melalui tim Raja Wali Unit Reskrim mengamankan lanang yang kedapatan membawa senjata tajam di kawasan pinggir Sungai Ogan. Mawa senjata landep jenis lading berukuran sekitar 15 cm, lanang bernama Angga Prayuda, warga Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, diaman ke Polsek Tanjung Rajo. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan warga yang merasa resah karena jingok lanang yang kulo kilir sambil bawa senjata tajam secara terbuka. Penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri jarum menjaga keamanan sama ngenjuk rasa aman ke masyarakat. Ahmad Romawi, PAL TV. Korsleting arus listrik sikok rumah angus temotong. Yang tahu berita selengkapnya tetaplah di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi,
syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi depan dan Mokase pemirsa, balik lagi di Gerabak. Siko rumah punya warga di Jalan Cahaya Intan, Kelurahan Pangkalan Balai, Banyuasin, hangus temutung akibat korsleting arus listrik. Sehingga yang punya rumah ngalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Kemutungan balen lagi terjadi di Kabupaten Banyuasin. Siko rumah kayu di Jalan Cahaya Intan, Kelurahan Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, hangus temutung akibat korsleting arus listrik. Pos Pemidam Kemutungan Pangkalan Balai yang nerima laporan langsung menuju ke lokasi kejadian guna melakukan pemidaman. Dedi Irhandi Wandaru Pos Damkar Pangkalan Balai ngatoke, pihaknya nerjun ke 2 unit mobil pemidam untuk memidam ke kobaran api. Api berhasil dipidamkan selama kurang dari 1 jam. Diperkirakan akibat kemutungan ini korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Kira-kira kurang lebih 1 jam kami berhasil memadamkan api. Dan kerugian yang diderita oleh korban kurang lebih berkisaran 50 juta rupiah. Selama proses pemadaman tidak ada kendala apapun. Ridho Ilahi, PAL TV. Pemirsa, kemutungan hutan sama lahan di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur Oki masuk hari ketiga. Petugas Manggala Agni Daop Sumatera 17 Oki menarget ke pemidaman tuntas.
Izin melaporkan Komandan, update visual. Pecah inilah kondisi kemutungan hutan sama lahan di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur Oki, yang sudah memasuki hari ketiga. Api ini sudah mulai teratasi oleh tim Manggala Agni Daop Sumatera 17 Oki. Ditargetkan penanganan karhutla di Desa Sumber Hidup Pedamaran Timur Oki bisa teratasi dengan segera, di mana tim Manggala Agni yang menerjunkan 3 tim terus fokus melakukan pendinginan. Kepala Manggala Agni Daop Sumatera 17 Oki sejauh ini tidak kate kendala berarti yang dihadapi oleh anggota di lapangan. Tim Liputan, PAL TV. Polda Sumsel memusnahkan 397 senpi ilegal hasil operasi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717.
Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan ganti. Mokase pemirsa, balen lagi di Gerabak. Juru operasi Senpi Musi 2026 yang dilakukan selama 16 hari, Polda Sumsel beserta jajaran berhasil menyita 397 pucuk senjata api yang terdiri dari laras panjang sama pendek. Segala senjata api tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong make mesin gerindo. Selama operasi Senpi Musi 2026 dari tanggal 12 sampai 27 Juni, Polda Sumsel beserta jajaran berhasil mengungkap 32 kasus penyalahgunaan senjata api serta ngaman ke 31 tersangka.
Dari operasi tersebut, sebanyak 397 pucuk senjata api disita yang terdiri dari 284 laras panjang sama 113 laras pendek. Dari total barang bukti itu, sebanyak 234 pucuk merupakan senjata api yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat. Segala senjata api yang disita kemudian dimusnahkan dengan cara dipotong pakai mesin gerindu. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho negaskan, melalui operasi SNP tersebut, Polda Sumsel menunjuk ke keseriusan juru cipta rasa aman di tengah masyarakat. Sebagai langkah nyata, Polda Sulawesi Selatan melaksanakan operasi ini untuk memastikan bahwa polisi hadir dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan memastikan apabila ada senpi-senpi rakitan lainnya yang ada pasti akan kami amankan dan pasti akan kami tindak lanjuti. Kapolda juga mengapresiasi segala personil yang terlibat di operasi SNP, mulai dari jajaran Polda sampai ke segala Polres di wilayah hukum Sumatera Selatan. Pulyadi, PAL TV. Pemirsa, berawal dari rekaman CCTV, Ciko tersangka curanmor yang meresah ke warga Keluang Musi Banyuasin ditangkap polisi. Tersangka dewek merupakan kawanan curanmor yang selama ini meresah ke warga. Hasil rekaman CCTV selik ke detik-detik tersangka Edo ngelancarkan aksi maling motor di sebuah rumah warga di desa Sidorejo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Bermodal ke rekaman CCTV tersebut, korban melapor ke kejadian tersebut ke Polsek Keluang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, personel reskrim Polsek Keluang langsung melakukan penyelidikan sehingga berhasil tahu keberadaan tersangka. Kemudian menggerebek rumah yang diduga jadi tempat nyoba singit serta berhasil ngaman ke pelaku. Kami mendapatkan informasi bahwasannya pelaku curanmor atas nama R berada di desa Keluang. Dan langsung saja kami melaksanakan gelar perkara dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Dan alhamdulillah kami berhasil mendapatkan pelaku tanpa perlawanan di dalam rumah temannya di desa Keluang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang curat dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Ruzi Iskandar, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi tunutup ke Grebek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung back ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap beserta fotonya. Dan sekarang PAL TV dapat langsung disaksikan melalui laman web paltv.co.id dan tetap terus berbaru informasi dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Aku Cek Nina beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di PAL TV Memang Punya Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi di depan dan
Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa berdirian ini? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Oi, Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Nadia udah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu gue ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi di rumah jeng Popi. Biasa, baik. Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa, baik. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di CPCD. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah, rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Ada, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya. Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan kesalahan kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gunting itu di situ. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta tuh ada jadi. Udah biasa. Buntung ini.
Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampai ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Iklan TV khusus UMKM di Pal TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Pal TV, memang punya kita.
Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa? Apa selibit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mamaku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tos. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Kamu tolong! Jambret! Jambret, tolong!
Oh, kena jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak kena jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Sesaat lagi, liputan Metropolis Siang bersama Desi Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Anda menyaksikan liputan Metropolis Siang edisi hari ini dengan beragam informasi menarik seputar Kota Palembang dan sekitarnya. Bersama saya Desi Ratnasari dan inilah liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, aktivitas pengisian BBM jenis solar di SPBU masih terpantau ramai, sehingga menimbulkan antrean yang cukup panjang hingga ke badan jalan. Halo pemirsa PAL TV, saya Tadi Sabutri bersama juru kamera Suryati melaporkan. Kami melaporkan situasi terkini dari SPBU Poligon 24/118 yang berlokasi di Jalan Musi 2 Karangjaya, Kecamatan Gandruk. Tepatnya berada di depan perumahan Poligon. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, sangat ramai dengan antrian kendaraan yang lumayan panjang. Aktivitas pengisian bahan bakar minyak khususnya BBM jenis solar berlangsung dengan intensitas tinggi dan antrian truk yang hendak melakukan pengisian solar tampak sangat panjang dan didominasikan kendaraan angkutan barang dari berbagai arah. Kendaraan yang datang harus menunggu cukup lama sebelum dapat memasuki area pengisian BBM karena tingginya jumlah kendaraan yang mengantri. Dari pantauan di lokasi, antrean kendaraan tidak hanya memenuhi area SPBU, tapi juga memanjang hingga keluar dan meluber ke badan Jalan Musi 2 Karangjaya. Panjang antrean tersebut menyebabkan sebagian kendaraan terpaksa menggunakan bahu jalan sebagai tempat mengantri. Kondisi ini berdampak pada penyempitan ruang lalu lintas sehingga harus kendaraan yang melintas harus bergerak secara perlahan. Baiklah pemirsa, kita akan menanyakan kepada salah satu supir truk yang sedang mengantri di SPBU ini. Puluhan truk angkutan barang tampak mengantri untuk mendapatkan BBM jenis solar. Banyaknya kendaraan yang datang membuat antrian memanjang hingga keluar area SPBU. Dan menggunakan bahu jalan Musi 2 Karangjaya sebagai tempat mengantri, kondisi tersebut menyebabkan ruang lalu lintas menyempit, sehingga kendaraan yang melintas harus bergerak secara perlahan. Para pengemudi juga harus menunggu cukup lama sebelum dapat memasuki area pengisian BBM. Halo pemirsa PAL TV, saya ini tadi saya akan menanyakan salah satu supir yang sedang mengantri di SPBU. Halo Pak, siapa namanya Pak? Oke, gimana Pak kondisi tempat mengantri di sini Pak? Lama dikasih 550.000 satu kali gitu. Untuk harga porsi berapa Pak? Nambah apa nih Pak? 8.000. Oke, nah kira-kira kalau mengantri di sini mengantrinya berapa jam nih Pak? Ya kadang-kadang jam, kadang-kadang setengah jam. Oke, nah berapa liter Pak biasanya kalau dapat di sini?
dapatnya 1 liter, kadang 80 liter, kadang 60 liter. Batu minyak banyak, lebih banyak. Oke, baik. Harapannya apa, Pak? Ya, harapannya ya, kalau gitu jangan sampai ganggu jalan macet ini dengan banyak mobil yang besar. Jadi pribadi harapan kita yang wajarnya harga mahal tadi yang Oke, baik. Terima kasih, Pak. Audiens Pal TV, saya Tari Saputik bersama juru kamera Suryani melaporkan. Ya, bersama bentrokan antar warga terjadi di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin. Kejadian yang viral di media sosial itu mengakibatkan 1 orang mengalami luka bacok serius di bagian kepala. Perkelahian antar warga di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, menggegerkan masyarakat. Video dan foto kejadian yang beredar luas di media sosial memperlihatkan aksi bentrokan yang diduga melibatkan penggunaan senjata tajam. Akibat bentrokan tersebut, seorang warga bernama Rustandi alias Herman mengalami luka bacok serius di bagian kepala yang diduga akibat sabetan parang. Sementara itu, jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Dari penyelidikan tersebut, polisi berhasil mengamankan 1 orang tersangka dan saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap motif dari perkelahian tersebut. Kami jelaskan bahwa memang benar beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 1 Juli 2026, terdapat video viral terjadi peristiwa penganiayaan di Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin. Kemudian dari kejadian tersebut, viralnya video tersebut, kemudian kami dari Satreskrim bersama dengan Polsek Sungai Lilin langsung melakukan pengecekan TKP. Dan ternyata benar bahwa terjadi kejadian tersebut. Dan terkait motif dan juga modus dari pelaku saat ini masih kita dalamin. Mudah-mudahan dalam waktu depan kita akan segera melakukan press release yang lebih komprehensif. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu maupun informasi yang belum dipastikan kebenarannya di media sosial, serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Ruzi Iskandar, Pal TV. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Kegiatan CSR dan HUT PT Perkebunan Minanga Ogan ke-45 menggelar hitanan massal yang diikuti sebanyak 81 anak dari target 120 anak dari 3 kecamatan di ring 1 perusahaan. Yang merupakan fitrah manusia, kesehatan dan menjadi wujud ketaatan kepada PT Perkebunan Minanga Oga dalam rangka kegiatan CSR dan hari ulang tahun PT ke-45 serta menyambut HUT RI ke-81 tahun 2026 mengadakan hitanan massal gratis kepada masyarakat di ketiga kecamatan, yaitu Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Batu Raja Barat, dan Kecamatan Lubuk Batang yang merupakan masyarakat di ring 1 PT Perkebunan Minanga Ogan. Perlindungan Siregar, General Manager PT Minanga Ogan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk CSR perusahaan yang sudah pernah dilakukan pada tahun sebelumnya. Perlindungan menambahkan ke depannya hal-hal positif seperti ini akan terus dilaksanakan PT Minanga Ogan sebagai bentuk komitmen PT Perkebunan Minanga Ogan terhadap CSR-nya. Yoga Ari Diskara sebagai Ketua Panitia dalam kegiatan hitanan massal gratis ini menjelaskan, sebanyak 81 anak dari 120 anak dari target mengikuti hitanan massal. Pihaknya menyiapkan 11 bed dan melibatkan tim medis dari Puskesmas Pengaringan Kecamatan Semidang Aji dan Puskesmas Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang dalam menghitan para peserta. Hari ini kami PT Perkebunan Minanga Ogan melaksanakan sunatan massal. Ini dalam rangka hari ulang tahun PT Perkebunan Minanga Ogan yang ke-45 yang sebenarnya tanggal 11 Juli, tapi ini kami percepat ya, jadi tanggal 4 ya, tanggal 4 Juli 2022. Dan sekaligus juga dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Hal ini sebelumnya sudah pernah kami lakukan. Sunatan massal ini adalah dalam bentuk CSR daripada PT Perkebunan Minanga Ogan. Dan insya Allah ke depannya ini akan terus kami lanjutkan
dan hal-hal lain juga yang menyangkut daripada CSR perkebunan undang-undang secara konsisten kami akan laksanakan. Dan hal-hal yang seperti ini manajemen PT Perkebunan Minangka Ogan berkomitmen untuk kalau hal-hal yang bersifat positif terhadap masyarakat. Jadi satu, PT Perkebunan Minangka Ogan mudah-mudahan kegiatan ini membawa dampak yang positif bagi perusahaan khususnya dan bagi masyarakat sekitar umumnya, sehingga ini bisa sebagai jembatan bagi perusahaan dan masyarakat menjalin hubungan yang harmonis ke depannya. Peserta kita lumayan hari ini, memang kita rencanakan 120 peserta, namun hari ini terpenuhi sampai dengan pagi ini 81 peserta yang terdiri dari lingkungan masyarakat sekitar itu sebanyak 61, kemudian dari internal perusahaan sebanyak 20 orang peserta. Anak-anak peserta hitanan masal akan mendapatkan bingkisan dan makan siang gratis dari PT Perkebunan Minangka Ogan. Yunin Yuniki, PAL TV. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping.
Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemerintah Kota Palembang usulkan revitalisasi Stadion Kamboja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemkot juga berencana akan menganggarkan perbaikan Stadion Kamboja secara bertahap. Sebagai stadion milik pemerintah Kota Palembang dan kerap menjadi tempat berbagai kompetisi sepak bola di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang berencana akan mempercantik Stadion Kamboja. Sejauh ini pemerintah Kota Palembang telah mengusulkan revitalisasi lapangan Kamboja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga akan menganggarkan revitalisasi Stadion Kamboja secara bertahap, mulai dari perbaikan lapangan, dinding pembatas, hingga tribun penonton. Untuk revitalisasi sebenarnya ini lagi tahap kita mengusulkan dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi di sisi lain kita juga sudah menganggarkan, tetapi belum secara menyeluruh. Kedepan Stadion Kamboja dapat menjadi sarana olahraga yang lebih rapi sehingga dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kota Palembang. Eki Saputra, PAL TV. Sementara itu pemirsa, guna mengurai kemacetan di jalan lintas timur Palembang Betung, percepatan pembangunan jalan tol Palembang Betung menjadi solusi jangka panjang yang ditargetkan dapat beroperasi saat Lebaran Idul Fitri mendatang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa solusi utama untuk mengatasi persoalan kemacetan di Jalan Tim Palembang Betung adalah percepatan pembangunan jalan tol Palembang Betung. Saat ini pemerintah provinsi bersama investor terus mendorong percepatan pembangunan agar proyek strategis ini dapat selesai sesuai target pada tahun 2027. Maka untuk itu target jalan tol dari investornya itu lebih kurang di 2027 dan Lebaran tahun 2027 itu insya Allah. Diharapkan ruas tol tersebut sudah dapat difungsikan pada periode arus mudik dan balik ke Lebaran Idul Fitri 2027. Ilham Wahyudi, PAL TV.
Ya, Bursa Holiday Angkasa Wisata kembali akan memberangkatkan jemaah umroh charter pesawat Garuda Indonesia dan Lion Air pada tanggal 6 dan 9 Juli mendatang. Menjelang keberangkatan, para petugas yang terlibat mulai dari tour leader dan mutawif menggelar rapat dengan CEO Holiday Angkasa Wisata. Bertempat di kantor pusat Holiday Angkasa Wisata di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, tour leader dan mutawif dari Travel Holiday Angkasa Wisata mengikuti rapat bersama CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Rapat membahas persiapan keberangkatan 360 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata charter pesawat Garuda Indonesia paket 11 hari untuk penerbangan 6 Juli 2026 dan charter pesawat Lion Air paket 13 hari untuk keberangkatan 434 jemaah penerbangan 9 Juli 2026. CEO PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman meminta tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata harus memberikan pelayanan terbaik dalam bertugas. Selain itu, tour leader dan mutawif harus bersikap dan bertindak sebagai pelayan bagi jemaah Holiday Angkasa Wisata selama menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Tadi kami telah memberikan materi gladi kepada seluruh tour leader dan mutawif yang bertugas agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh jemaah umroh yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan insya Allah seluruh tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata akan memberikan pelayanan yang terbaik karena semua telah melakukan gladi dan semua telah berpengalaman. Dedi optimis para tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata akan memberikan pelayanan terbaik karena telah mengikuti gladi dalam rapat persiapan. Cek Dev, Pal TV. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolisian. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal.
obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pelaksanaan cabang olahraga pencaksilat pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Provinsi Sumatera Selatan menuai sorotan. Ketua IPSI Kota Prabu Muli menduga ada kejanggalan dalam proses penilaian pertandingan. Pelaksanaan pertandingan cabang olahraga pencaksilat pada O2SN tingkat Provinsi Sumatera Selatan diduga diwarnai sejumlah kejanggalan. Diungkapkan Ketua IPSI Kota Prabu Muli, Dalahwi saat pertandingan berlangsung terdapat perilaku sejumlah wasit dan juri yang dinilai tidak profesional.
dengan memberikan isyarat dan terkesan saling mencontoh saat memberikan nilai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pernyataan serta mengurangi kepercayaan terhadap hasil pertandingan. Kejanggalan sendiri sudah mulai terlihat sejak pelaksanaan technical meeting. Ditemukan indikasi kecurangan di situ, dan dari pihak wasit juri tentunya. Jenisnya kecurangan itu seperti wasit juri. Wasit juri itu pada keprofesionalan mereka itu harusnya mereka itu seketika sudah menulis nilai ataupun sudah mengkoreksi nilai. Mereka tangannya di bawah dan tidak melakukan lirik ataupun percakapan antar ini. Untuk itu, Ketua IPSI Kota Prabu Muli berharap IPSI Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi teknis pertandingan maupun tata kelola penyelenggaraan agar pelaksanaan kejuaraan berjalan lebih objektif, transparan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Agi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim ini, manajemen Sumsel United terus mempersiapkan tim, termasuk menentukan sosok pelatih kepala yang akan menukangi skuad, yang mana hingga kini proses seleksi masih berlangsung. Direktur Cahaya Sumsel United, Erik Yuniman, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 4 nama yang masuk dalam bursa calon pelatih Sumsel United. Keempat kandidat tersebut sedang menjalani proses evaluasi dan pembahasan secara mendalam oleh manajemen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelatih yang terpilih memiliki kapasitas serta visi yang sejalan dengan target klub dalam mengarungi kompetisi Liga 2. Menurut Erik, keputusan terkait pelatih kepala akan diumumkan setelah manajemen menyelesaikan seluruh tahapan pemantapan dan penilaian terhadap para kandidat. Kita ada 4 nama lah. Tapi nanti bocorannya ya, di bulan Juli aja. Sejauh ini pelatih yang kita incar apakah di kontestan Liga 2 atau Liga 1? Maksudnya? Dari Liga 1 atau di Liga 2? Kita incar. Keempat orang itu? Ada yang dari Liga 2, ada yang juga dari Timnas malah, tapi di kelompok umur. Nanti kita lihat seperti apa. Di sini juga ada calon pelatih kita. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan menggelar turnamen Fun Game Mini Soccer antar jurnalis yang menjadi silaturahmi insan media di Palembang. Turnamen Fun Game Mini Soccer diselenggarakan IJTI Sumsel di lapangan Kamboja diikuti 7 tim jurnalis Kota Palembang dengan sistem pertandingan setengah kompetisi. Ketua IJTI Sumsel Muhammad David mengatakan turnamen Fun Game Mini Soccer sebagai ajang silaturahmi antar insan media cetak elektronik maupun online di Kota Palembang. Dengan adanya event seperti ini adalah merupakan event silaturahmi ya, ajang silaturahmi antara rekan-rekan kita media dari cetak, elektronik dan online, karena merupakan mungkin kita lihat sendiri teman-teman kita yang selama ini bekerja beraktivitas sebagai jurnalis bagi posisinya masing-masing harus kita lakukan karena untuk memberikan motivasi refreshing kepada kawan-kawan. Ajang ini mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Palembang karena tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga diharapkan dapat mempererat kemitraan sesama jurnalis maupun pemerintah daerah. Kita ingin bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial sehat tetapi ada edukasi di sana. Edukasi menyampaikan pesan-pesan pembangunan sebagai hubungan kemitraan antara pemerintah dan juga dengan teman-teman para jurnalis yang berada di lapangan. Ratu Dewa juga berpesan kepada seluruh peserta untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Salam olahraga jaya! Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Saya Desi Ratnasari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor tim waktu depan dan Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Maria, sini gudai gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Sudah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, Dek. Taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini. Tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno,
Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini terakhir status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi? Cak kusuk nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh. Siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan? Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita ini penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mei. Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa? Iyo dah.
Apa? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Kopi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa dia? Oi, jingo apa dia nih? Dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor dia depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Bugol apa tidak senang, bugol apa tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, Nak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi ya? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipisnya ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingok. Begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi.
Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi 2 harta gono gininya. Bagi 2 harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi 2. No, baca bagi 2 cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi 2. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk kono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Kono gini. Kau yang kamu belum selesai. Kau, Oka.
Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kami ke. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini dulu mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Nan. Sekarang? Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat pada sini. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, itu baju. Iya, Ron. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Dani ini kau. Ay dah, barulah nak jadi wong kayo. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang
mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tak nyangkut Yan, sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau iya, dah baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama udah ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek kesini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir ya? Maria kena bola. Minggir, kita umur ke.
tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak kati orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan rame baik bila. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah romantis nian. Galak puluh adek. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu samperi pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Ya payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak iyo. Boleh lah lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Secret Circle. Pengalaman Niko. Ya. Ada juga. Pengalaman Niko. Kan banyak hati yang
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosong cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain.
adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ayo, mobil Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Wong Spal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Teleponan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak ada, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Asik. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kau nih telat nih, yang telat. Dan Aku deh. Pakai kau yang kau. Ayo, langsung. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kagak nginep di yang tempat kemah. Oh di villa. Villanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa di situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih. Jangan mabuk tapi, Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cek penimpa lah aku nih. Tiba-tiba penting. Maguan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espayun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh, coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana ini Cek? Kemanian kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini minum obat yang kita minum tadi. Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Salah jadi Cek. Aku ada gok dulu.
Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di depan dan Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nah, minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau ini slot. Tidak kata awal buntu, nak berslot. Dan duit lebih mainnya, Cek, manjang. Kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya? Tunggulah, Sen. Kita belok dulu mama, Sen. Kita gari dulu, Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya?
Sumputan main lah. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Daniel! Maria! Maria! Ya, Bukas. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bukas, ya, Bukas. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel? Iya. Mak mana nak nanya lah, nak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cak mayar, Bukas. Buntu. Cak Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa sayur lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kerja? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntunya anak kos aku nih. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanju, Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya? Iyalah, benar. Makasih, Kak. Yuk. Pak Dayat, paket. Kak, jangan mengamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Kemanan sampai lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong, Kak, dari tadi. Jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu, Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. 1, 2, 3. Lemak, Cak, yang foto galak juga, weh. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dari bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan.
Sesaat lagi, Liputan Metropolis Xinwen bersama Viana Huang.宝 TV 的各位观众，大家好！非常高兴你能收看巨港 Metropolis 新闻。接下来的30分钟里，我们将为你带来中国有关的精彩新闻。我是 Viana Huang， 接下来巨港 Metropolis 新闻的详细内容。三教训音厅礼堂举行关帝公圣诞庆典，庆典于农历5月12日举行，现场庄严肃穆，有庙宇管理人员及华人信众共同参加。关帝公圣诞庆典在三教庙庄严举行，巨港 Srijaya Negara Lu 聚音厅礼堂的庙宇管理人员及信众共同参加。自上午开始举行多项传统祭祀仪式，以表达对庙内主神关帝公的崇敬。聚音厅礼堂三教庙副主席Usman表示，庆典仪式自上午开始，依次举行祝灵仪式、祝寿仪式以及最后的祭宾仪式，随后以聚餐活动圆满结束。Kita merayakan hari ulang tahun Kwante Kong ya. Kwante Kong untuk di konten kita sendiri ini Cuhunting dewa utamanya. Setahun kita rayain 2 kali。苗方希望在庆典结束后，华人社会及全体印尼人民都能持续享有平安与安定，社会更加团结，并不断迈向繁荣发展。Muhammad Aidil Pal TV。华人信众在三教庙允斗宫举行关帝公又称武生圣诞庆典，庆典在庄严肃穆的氛围中举行，信众依照传统举行了一系列祭祀仪式。位于巨港里国拉多路的三教庙允斗宫举行关帝公圣诞庆典。关帝公又被称为武圣，是允斗宫主神玄天上帝的陪祀神明。允斗宫三教庙主席阿在表示，庆典一次举行新昆虫、还坑、祝寿等传统仪式，最后以祭宾仪式圆满结束。随后，全体华人信众共同参加联谊聚餐活动。Ya tahun-tahun akan datang lebih maju lah. Umat kita kan dari Songte yang utama, keduanya kan Kwante ini. Dan hari ini ulang tahun Kwante. Jadi ini baru terakhir untuk sembahyang Hokun habis itu. Kalau kita ini kan ini dewa utama kan Songte Kong. Nah kalau yang ulang tahun hari ini Kwante Kong. Pendamping ya pendamping. Ya orang bilang tuh dewa perang katanya. Dewa perang atau orang tuh. Ya. Salah satu dewa dalam mitologi Samkok。庆典结束后，信众祈愿来年更加繁荣进步，并祝愿华人社会及巨港市民身体健康，福泽绵长，财运亨通。Muhammad Aidil Pal TV。
居港关帝宫佛堂香坛举行关帝宫圣诞庆典，现场气氛庄严肃穆，信众共同参加祭拜仪式和祈福法会，以表达对关帝宫的崇敬与敬仰。华人信众齐聚居港本甲国宁路关帝宫佛堂，共同庆祝关帝宫圣诞庆典以集体祭拜仪式拉开序幕，向被尊封为武圣的关帝宫表达敬意。佛堂管理人员安顿表示，这是关帝宫圣诞庆典首次邀请并迎来居港市政府及南苏门答腊省政府代表出席。宗教仪式结束后，全体华人信众共同参加联谊活动。Dewan Tekong ini orang yang sangat disiplin, jujur, kemudian memang panglima yang benar-benar memang menjunjung nilai-nilai dari kedisiplinan. Harapan untuk Palembang, semoga Palembang bisa rukun, harmonis, damai, dan agenda-agenda ini dapat terlaksana dengan bahagia. Hari ini yang pertama kali merayakan ulang tahun Dewa Kwan Tekong. Cukup meriah dan ramai, dan didatangi dari Bapak Pemda Perwakilan dari Ratu Dewa。心中希望通过这次庆典祈求身体健康、财运亨通、事业顺利，并祝愿居港市长期保持平安、祥和与社会和谐。Muhammad Aidil Pal TV。Pal TV 的各位观众，请不要走开，关注其他有趣的新闻，其中包括清水祖师圣诞祭拜仪式庄严举行的相关报道。敬请继续收看居港 Metropolis 新闻。Iklan TV khusus UMKM di Pal TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi,
seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.感谢居港 Metropolis 新闻的各位观众们，仍然和本人菲安娜黄。居港7公里的城崔标庙新重举行祭拜仪式，以纪念请水祖师的圣诞。这项庆典是每年定期举行的宗教传统活动之一。清水祖师圣诞祭拜仪式在城崔标庙庄严举行，现场有信众及庙宇管理人员共同参与。在当地传统信仰中，清水祖师被尊称为能够给予信众保护与平安的神明。通过这次祭拜仪式，信众祈求并表达感恩之心，同时祈愿家庭与社会获得健康、平安以及福泽。Ulang tahun Cincui Cosu. Ya. Dewa ahli nujum lah. Setahun sekali. Cincui Cosu. Dewa utama Cincui Cosu. Harapannya damai, selalu sehat, semua umatnya murah rezeki. Itu saja harapannya. 除了作为宗教传统的一部分，清水祖师圣诞纪念活动也常为加强城崔标庙信众之间交流与团结的重要时刻。Muhammad Aidil PAL TV。
居港华人信众在瑞清堂举行关公大帝圣诞庆典。这次纪念活动以祭拜仪式和共同祈祷为主要内容，现场气氛庄严肃穆。关公大帝是瑞清堂的主神，每年一次的圣诞庆典是信众和庙宇管理人员举行的重要宗教活动之一。在华人民间信仰中，关公大帝被视为象征忠诚、正直、勇敢以及维护正义的神明。这些价值观也成为信众日常生活中学习和实践的榜样。Yapchen Taite Kwante Kong itu. Dan jam 12 kita Coksiu atau sembahyang ulang tahun. Nah jam 3 ini Hokun atau sembahyang prajurit. Harapan kita Republik Indonesia kalau kita kan aman-aman aja, tenang, tentram, dan kita bisa Indonesia lebih maju lagi. 关公大帝圣诞纪念日由信众通过祭拜仪式进行庆祝，以表达对神明的敬意与感恩之情。Muhammad Aidil PAL TV。还有许多其他有趣的新闻，其中包括清风庙举行关圣帝君圣诞庆典的相关报道，请继续收看居港 Metropolis 新闻。Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.现场气氛庄严肃穆。华人信众参加关圣帝君圣诞纪念祭拜仪式。关圣帝君是清风庙左新部三教庙的主神之一，在华人民间信仰中，关圣帝君被尊为武神，象征忠诚、正直、勇敢以及公正。这些价值观也成为信众在日常生活中学习和实践的榜样。Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Dewa Kwantekong. Dewa utama memang, setahun bisa 2 kali, tapi yang dirayakan itu yang Kwantekong. Ngurus yang ada di sini semuanya sukses dalam karir maupun dalam apapun. Kita sering berdoa dengan itu dan negara itu aman, damai, sentosa. 通过纪念关圣帝君圣诞活动，信众希望能够学习其忠诚、诚信以及勇于维护正义的精神，同时促进彼此之间的和谐与团结。Muhammad Aidil Pal TV。数百名来自巨港市各个佛教寺的佛教徒参加了在巨港 Karya Dharma Bhakti 2学校
举行的2026年维赛节聚会。该活动由 Sriwijaya 佛教培训中心和印尼南苏门答腊佛教家庭协会共同举办，现场气氛热烈，并安排了各种娱乐活动和艺术表演。维赛节共聚会常为佛教徒在完成维赛节宗教仪式后的团聚时刻。活动内容包括音乐、舞蹈以及戏剧表演，由来自各个佛教寺的信众共同参与。维赛节共聚会负责人 Sukatek 表示，此活动旨在增进佛教徒之间的交流联系，加强彼此的亲情与团结。Sani Patah ini kan untuk perayaan ya, untuk kita bergembira bersama dengan umat kita di Palembang ini. Harapannya juga terjalin silaturahmi, kebersamaan, kekeluargaan kami di keluarga Budayana ini. 今年约有500名信众参加维赛节共聚会。该活动是印尼佛教家庭协会每年举办的重要活动，旨在加强居港市佛教徒之间的友谊、团结与共同精神。Muhammad Aidil Pal TV。Pal TV 的各位观众，今天我们已经陪伴您度过了30分钟的节目时光。您也可以通过 Pal TV 官方网站 paltv.co.id 收看我们的精彩节目。我是 Fiana Huang， 代表 Pal TV 全体工作人员向您道别，感谢收看，我们下次再见。Ajib. Pal TV bersama tim dari Grahapena Fishing Club bakal mencoba untuk mengeksplor mancing di titik SMR atau Seaman Rivers di Samudra Hindia. Tim dari Grahapena Fishing Club atau GPFC terdiri dari tim SEG Sumatra Express Group. Awal keberangkatan, tim mulai berkumpul di Geraha Sumatra Express Kamis malam. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari membagi jersey para angler. Setelah itu, para angler mulai memasukkan peralatan memancing ke dalam mobil. Mantap. Sentak lu Rajib.
Setelah itu, tim mulai berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan 4 mobil. Sampai di rest area Tol Kayu Agung, tim GPFC rehat sambil makan bersama. Momen ini dimanfaatkan oleh para angler tim GPFC melepas penat perjalanan dan membahas persiapan memancing. Setelah selesai mengisi perut yang kosong, tim GPFC pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Mutun, Lampung, tepatnya di Villa Singa Laut. Di mana dermaga ini merupakan tempat kapal singa laut bersandar dan siap mengantarkan angler tim GPFC untuk memancing. Setiba di Lampung, tim GPFC kembali singgah di rumah makan, sekedar untuk mengopi sambil berkelakar sebelum tiba di tempat tujuan. Setelah itu, barulah tim GPFC kembali melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dari Palembang, angler tim GPFC sampai di Villa Singa Laut di Pulau Mutun, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya entak lo Rajib. Saat ini kita sudah sampai di dermaga Singa Laut Mutun, Lampung. Setelah menempuh perjalanan panjang dari kota Palembang. Nah, di sebelah kita ini dan bersama salah satu angler GPFC. Kak, ini perjalanan kita ini bakal kemana nih untuk mancing lagi? Nah, kita sekarang jam 3:30 subuh sudah berada di Villa Singa Laut dan kebetulan dermaganya juga di Singa Laut. Kita akan menuju ke spot mancing di Samudra Hindia, di Gosong Pasir, Gosong Sandal, dan tempat-tempat potensial yang cukup menjanjikan lah untuk para penghobi mancing. Untuk persiapannya Dewek, Kak, mana? Ya, persiapannya kita sudah setiap angler sudah bawa peralatannya masing-masing, jig, baik pun dasaran kan. Itu sudah siap kalau caknya rombongan pemancing ini. Karena ini kan trip yang ke-6. Yang ke-6 kali. Termasuk event tahunan untuk Sumatra Express Group melakukan trip mancing ini. Ada target ikan enggak kan gitu? Ya, kalau untuk target ikan, biasanya kalau target ikan GT, barakuda, sudah itu tenggiri dan lain, kerapu. Ini kan sudah jam 3:30 gitu. Untuk perjalanan ke spotnya itu mulai jam berapa kita gitu? Kita berangkat jam 3:30 ini, datang istirahat dulu kita di Villa Singa Laut, rehat dulu, nak mandi dulu. Setelah sholat subuh lagi, kita mulai nyusun kapal, nyusun peralatan. Jam 6 atau jam 6:30 kita mulai berangkat ke titik spot yang kita tuju. Kita langsung ke tengah, ke spot Dogi. Spotnya itu. Iya, spot Dogi. Setelah itu, para angler sebagian menurunkan peralatan memancing dari mobil, lalu dipindahkan ke kapal untuk persiapan menaklukkan Samudra Hindia.
Masuk di jam 6 pagi, kondisi di dermaga Singa Laut di Pulau Mutun Lampung terlihat sepi dan tenang ditambah dengan udara pagi yang sejuk. Tim GPFC sudah berkumpul di dalam kapal. Selamat pagi Lur, saya Entak Lur Ajib. Saat ini kita sudah berada di pucuk kapal Singa Laut, dermaga Singa Laut, Desa Muntun. Pagi ini tim GPFC akan menuju ke spot-spot terbaik di Samudra Hindia. Dan mana selengkapnya, kita meloi. Deru ombak yang enak didengar mengantarkan kapal Singa Laut membawa para angler tim GPFC untuk trip ke titik memancing SMR di Samudra Hindia. Di awal perjalanan, para angler mengisi perut yang kosong dengan menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh ABK kapal Singa Laut. Di perjalanan menuju titik spot yang kurang lebih menempuh perjalanan selama 12 jam, para angler mulai mempersiapkan peralatan memancing, mulai dari stik hingga melakukan penyetelan tali hingga persiapan umpan. Sedangkan sang kapten kapal mancing Singa Laut tengah sibuk mengemudikan kapal untuk menuju ke spot mancing pertama ke titik SMR, Seaman Reef atau SMR. Titik mancing di SMR atau Seaman Reef yaitu sebuah gunung karang di tengah laut yang biasanya banyak dihuni sekali oleh jenis ikan, mulai dari ikan kecil hingga ikan berukuran besar. Banyak spot mancing di sekitar SMR Lampung, antara lain Gosong Pasir, Gosong Signal, Gosong Sendal, Ujung Kulon, dan Krakatau. Target penting yang dituju merupakan spot Gosong Pasirlah bagi kapal-kapal mancing dari Lampung. Kedalaman spotnya pun bervariasi, mulai dari 40 meter hingga 200 meter. Dengan target ikan ruby snapper, amberjack, dog tutuna,
giant trevally, mata bongsang, oilfish, tenggiri, salem, kakap merah, hingga wakung sawo. Spot mancing kali ini memang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah tim GPFC bisa menaklukkan ikan-ikan tersebut dengan mudah? Atau justru butuh perjuangan ekstra buat bawa pulang hasil tangkapan? Jangan kemana-mana, saksikan terus keseruannya hanya di Sentakler Ajib. Sampai di titik spot mancing, para angler tim dari GPFC mulai mencari titik mancing di kapal. Sentakan pertama diraih oleh angler Hendra. Di posisi depan, joran pancingnya mulai dimakan ikan tenggiri. Aja juara 1. Dan tidak butuh waktu lama, ikan pun berhasil diangkat. Ikan tenggiri adalah kelompok ikan laut dari keluarga makarel yang banyak ditemukan di perairan tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Tenggiri dikenal sebagai ikan konsumsi bernilai ekonomis tinggi karena dagingnya tebal, gurih, dan minim duri halus. Tubuh memanjang dan ramping, warna punggung kebiruan atau keabu-abuan dengan belang gelap, memiliki gigi tajam dan rahang kuat, termasuk ikan predator yang bergerak cepat. Ukuran bervariasi, bisa mencapai lebih dari 1 meter tergantung jenisnya. Ikan tenggiri hidup di laut lepas dan perairan pantai, perairan hangat tropis, kedalaman menengah hingga permukaan laut. Sentakler Ajib.
Tidak butuh waktu lama, di sebelah sisi belakang kapal, angler Endang berhasil menaklukkan sentakan, di mana umpannya disambar oleh ikan jablak. Ikan jablak laut adalah sebutan lokal yang digunakan masyarakat pesisir di beberapa daerah di Indonesia untuk jenis ikan laut tertentu. Secara umum, ikan yang disebut jablak memiliki karakteristik hidup di perairan laut hingga pesisir dan menjadi ikan konsumsi harian masyarakat pantai. Ciri-ciri umumnya yaitu tubuhnya memanjang atau agak pipih, warna keperakan, abu-abu, atau kebiruan dengan sirip berwarna merah, dan memiliki ukuran besar. Beratnya bisa mencapai 10 hingga 20 kg atau lebih. Di bagian belakang pun tidak mau kalah. Angler Joran, Bos Mini pun melengkung tajam di sambar ikan. Perjuangan pun dilakukan untuk mengangkat ikan naik ke atas. Selang 15 menit, ikan pun kalah dan berhasil diangkat. Ikan kurisi atau sering juga disebut dengan ikan kerisi adalah ikan laut konsumsi yang cukup populer di Indonesia. Ikan ini banyak ditangkap nelayan tradisional maupun kapal perikanan karena hidup bergerombol dan memiliki nilai ekonomi yang baik. Ciri-ciri umum ikan kurisi yaitu tubuh memanjang dan agak pipih. Beberapa jenis memiliki ekor bercabang dengan warna kekuningan atau kemerahan. Habitat ikan kurisi hidup di perairan laut tropis, dasar laut berpasir atau berlumpur, hingga kedalaman 20 sampai 100 meter. Angler Rosidi di bagian samping kapal berhasil sentak ikan. Joran yang melengkung tajam mendapatkan perlawanan dari ikan. Butuh perjuangan untuk menaikkan ikan ke atas dan akhirnya berhasil. Ikan yang berhasil dapat yaitu ikan jenis amberjack. Ikan amberjack adalah sekelompok ikan laut dari jenis Seriola yang termasuk dalam famili Carangidae atau kelompok ikan kue. Ikan ini dikenal sebagai ikan perenang yang cepat, berdaging tebal, dan memiliki nilai ekonomi tinggi di dunia perikanan dan kuliner. Ikan ini memiliki ukuran yang besar, terutama jenis kritter amberjack, yang bisa mencapai panjang lebih dari 1,5 meter dan berat hingga 40 kilo atau lebih. Amberjack hidup di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Mereka sering ditemukan di dekat terumbu karang, bangkai kapal,
dan struktur bawah laut lainnya. Spot mancing SMR ini menjadi spot ideal para angler untuk memburu ikan. Dan bagaimana keseruan dari para angler tim Graha Pena Fishing Club ini dalam memainkan jor-jorannya? Kita tunggu di episode berikutnya. Sentak lor, ajib! Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditokok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada
pengobatan klinik pokok saraf namanya Sinsemin. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sinsemin. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsemin ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsemin, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsemin. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinsemin, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trabas Lab. Gas Trabas, bye. Oke. Episode yang selalu ditunggu-tunggu di 83 kabupaten. Yang pastinya setiap episodenya kita sudah menyiapkan para komika-komika yang akan melucui studio Pal TV. Pastinya dari berasal berbagai macam stand up Indo yang ada di Sumatera Selatan. Benar. Ada dari Palembang, ada dari Prabu Muli, dan ada dari Bagus Kuning. Bagus Kuning lebih ke masih Palembang ya. Ya. Tapi sebelumnya kenali dulu, dia Pedro, dia Fadlan, aku Padlan. Ngulang lagi. Dan yang pastinya kita sudah punya 3 komika untuk malam hari ini. Betul. Untuk menghibur Mang Cek Bicek di rumah yang lagi nyantai di depan TV. Betul sekali, saking lucunya komika ini yang broken home jadi benar lagi. Menyatukan keluarga. Menyatukan keluarga. Itu kasih tahu ada komikanya, satu ini ada komika dia berasal dari keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik. Karena orang tuanya Ustadz. Mamanya bidan. Betul. Anaknya pasien. Ada Ojak. Terus lagi yang berikutnya ini Dioni bukan dikenal tapi dianggap kayo. Bukan dikenal kayo. Tapi lebih sering merasuk kayo. Karena memang dia ini punya penghasilan per bulannya itu bisa mencapai seharga mobil Hot Wheel. Cuma 40.000 saja. Aduh jana. Dan yang terakhir ini kita ada monumen. Iya, kebetulan yang nampil
hari ini tank di Montpera. Ini adalah landmark juga. Destinasi wisata. Destinasi wisata. Dan dia sudah menyiapkan outfit terbaik untuk malam hari ini. Tapi yang langka hari ini kebetulan rambut dia basah, jarang-jarang. Dan rambutnya agak pias. Ya Allah, ada Arya. Dan juga kita punya penonton spesial. Betul yang sekali. nanti kita akan kasih tahu ada Cek Maria. Oke, langsung Pedro, kita akan manggilkan komika pertama di Terabas Lab di malam hari ini. Betul. Dia yang sudah kita bilang tadi adalah anak seorang ustadz dan juga anak seorang bidan. Dan dia adalah pasien. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Ojan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali aku Ojan, Bang. Dan aku Bondas. Jadi uang Bondas tuh ada lemak tak lemaknya, Bang ya. Lemaknya kalau pakai sampo cuman dikit. Tak lemaknya kena kata, Kak. Tapi ini bukan tentang Bondas. Nyari klip TikTok. Astagfirullahaladzim. Aku anak ustadz, Kak. Bapak aku baru balik haji, alhamdulillah. Pernah enggak bapak kamu mandi air zam-zam? Hah? Enggak pernah kan? Bapak aku tuh tipe ustadz yang keras, Kak ya. Jadi kami tuh di rumah enggak pernah denger musik, Kak. Enggak pernah tuh denger lagu TikTok. Lu kenal Veronica? Aku enggak kenal bapak aku. Enggak kenal. Disebut boleh enggak yang itu? Jangan. Tayang. Waktu itu lah enggak tayang materi ini. Astagfirullahaladzim. Tapi dia baru balik haji, Kak. Baru balik haji ya seperti hajah haji pada umumnya. Dia balik ke rumah tuh bawa oleh-oleh. Air zam-zam, terus kacang ketawa. Sama yang agak berat ya aku bawanya tuh dia bawa Fir'aun, Kak. Mas aku angkat-angkat aku nak taruh mana ini jago kamar aku lah penuh. Wis. Siapa nyuruh dia taruh kamar? Taruh kandang bebek gitu. Apa kandang bebek jago? Biar dia tahu kelakuan dia selama hidup tuh lebih busuk daripada apa dia? Nak ngomong apa aku nih? Santai lah ya gitu. Tidak katik juri dak. Aduh ya Allah. Dan dia ya bawa oleh-oleh lumayan banyak kayak cuman ya untuk keluarga-keluarga itulah ya. Jadi ngundang-undangi keluarga di rumah lumayan rame tuh. Jadi pas dia baru balik keluarga lah ngumpul di tengahnya oleh-oleh. Oh ibu-ibu si Runian, Kak, ya Allah ibu-ibu. Oh ya aku nak yang ini, aku nak parfum ini, aku nak apa dompet yang untungnya warna ungu. Oh tak boleh kata ibu itu. Yang ungu tuh betina harus. Oh ya kan aku betina. Udah boleh. Namanya ibu-ibu siru, Kak, siru nian ya Allah itu baru dompet. Ku jengok lagi ada wak-wak dia tuh dewean dia. Dia tidak ada siru bagian dompet. Dia siru nganu ke kacang ketawa, Kak. Nyari kacang ketawa. Wak jaku ngapa udah dimakan-makan kacang ini masih banyak. Wak nyari kacang yang merengut jan kata dia. Yo jaku carilah kau jaku. Kacik kacang merengut jaku. Sampai malam dia mak itu, Kak, nyari kacang merengut dia yang merengut. Penulisan. Astagfirullah. Nah karena si Ruca itu jadi bapak aku tuh, ya bapak aku nih hobi berkelakar juga, Kak ya. Jadi dia selama di Arab tuh, pas dia milih oleh-oleh, dia tuh sering ditarik-tarik sama apa namanya? Yang cak di pasar 16 nah, masuklah dulu, jenguk-jenguk dulu. Cuman ini di Arab gitu nah. Masuklah, Kak. Beda, udah masuklah ya wong Arab.
satu halal, dua gratis, cicip lah dulu. Satu halal, dua haram. Maksud dia tuh nyicip lah dulu. Nah, dia ada ilmu tentang satu halal, dua haram. Jadi pas ibu-ibu itu lagi milih, teriak-teriak cak itu. Sikok baik, satu halal, dua haram, satu halal, dua haram. Sepanjang malam, Kak. Satu halal, dua haram, satu halal, dua haram, satu halal, dua haram. Kesel aku dengarnya Pak aja aku, jadilah lah subuh. Satu halal, dua haram kata dia. Satu halal, dua haram. Jadilah aku aja. Itu dia, Ojan. Cak Mando, dia tadi bawa oleh-oleh, bosnya bawa oleh-oleh dari Jerman. Arab dong. Dari Arab. Iya, Bapak Kacang Ketamo. Kau pernah apa lihat oleh-oleh unik dari Arab? Aku pernah keluarga aku tuh baru balik ini ya, apa namanya, touring ya. Baru balik apa namanya, haji. Bawa oleh-oleh, menurut aku yang paling tidak masuk akal dia mau oleh-oleh unto. Unto? Nggak ada unto mainan itu nado. Unto mainan. Unto mainan, tapi ada bunyi-bunyian. Dia tuh bergerak dewek itu nah. Mainan-mainan budak kecil itu. Atau dibeli ke untuk pada saat itu belum ada budak kecil di rumah kami itu. Dipikir, pasti happy banget. Tidak tahu aku budak kecil tuh. Aku belum nikah kemarin kan. Kakak aku di Jakarta. Untuk apa dia mau balik ke Kenten Laut unto itu? Dibunyi ke memang bunyi unto nih tapi itu. Nah, aku excited pada saat itu memang. Bunyi unto nih, mainan kecil, bunyi unto nih. Aceh itu bukan unto ya? Hampir. Aku juga lupa suara unto. Pokoknya itu bunyi nih asli. Awalnya itu baca, apa dia sih? Kok aku bertepuk ya? Mulai seru. Tapi aku suka. Aku suka. Dari 1/10 berapa? 17. Suka sekali. Itu tadi Ojan, masih ada 2 komika lagi yang akan menghibur masyarakat Palembang di 17 kabupaten ini. Tadi 83 murah. Lah sudah jadi kota kalau sekarang. Pokoknya stay tune aja di Trabas Lab. Gas Trabas, bye. Ganti angle aku sini. Ganti angle. Balik lagi di Trabas Lab. Harusnya sebelum action. Harusnya pas iklan. Briefingnya on cam. Ya, ini ada komika Sikok lagi kawan-kawan, dan dia ini adalah seorang wanita. Seorang wanita yang karir stand up-nya itu sudah jauh kawan-kawan. Bahkan Cing Abdel saja bilang, gue udah lama nih denger ini. Dan dia ini adalah komika perempuan yang sangat disayangi masyarakat kota dia tinggal. Kota mana lagi? Di Jambi.
video ini. Di Palembang. Betul. Dan dia selalu punya rahasia-rahasia dan surprise di setiap dia stand up. Nah, ini yang menjadi antusias dari setiap masyarakat yang menonton Komika 1 ini. Betul, dan dia termasuk orang berpengaruh di Lemabang, saking berpengaruhnya nak diganti Lemak Yu. Nah. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Nurjana, aku sudah nikah. Semenjak nikah aku mulai belajar masak, Kak. Sampai sekarang aku tuh seneng masak. Seneng ya, bukan bisa. Aku pernah masak telur mata sapi. Karena aku seneng masak, aku ngerasa kayaknya aku perlu memakai gaya nih masak. Aku pernah masak telur mata sapi kan, saat ku balik kan pakai gaya, saat. Di situ telurnya. Jauh. Nggak apa-apa, ku coba lagi. Saat. Nggak kate di situ telurnya. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Butuh 5 tahun, Kak, untuk ngebuat lidah suami aku semasokan sama masakan aku. 5 tahun, Kak, lama. Jatuhnya kan bukan aku yang berproses, tapi dia yang bertahan hidup. Aku pernah lebaran masak ayam opor. Ku tinggal tuh sebentar tedo, motong. Karena ayamnya banyak dan bumbunya melimpah, sayang dong. Jadi aku cari cak mana caranya biar suami aku tersuges kalau itu ayam bakar. Tapi dari looknya sebenarnya ayam bakar, sama-sama terbakar. Rasanya tuh yang susah nutupinya. Terlihat dari ekspresi laki aku pas nyecip. Aduh, jadi ngapa rasa ayamnya cak penguin ya? Nggak tetap bakal. Nggak kalah dia makan tuh. Aduh, cak mano nih, bingung aku caranya cak mano. Sampai akhirnya 2 kilo ayam itu ku hidupkan lagi. Jadi penguin. Materi ini kursus untuk Pirsa sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Tapi akhir-akhir ini aku merasa lebih banyak bersyukur dari sebelumnya. Karena aku dianugerah bisa stand up, Kak. Dan aku bisa mengenal teman-teman aku ini. Terutama Fadlan Ciboy. Kasih tepuk tangan. Mungkin yang di ruangan ini tahu aku karena konten collab aku sama Kak Fadlan tuh, bahasa Palembang. Bersyukur aku, Kak. Dan hal itu yang ngebuat dimanapun aku berada ada yang nanya, "Mano Fadlan?" Nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Selama itu masih di tempat makan, di tempat umum lah ya. Ada yang nanya, "Mano Fadlan?" Di dalam rumah aku. Di dalam rumah loh, berarti kan persekian persen dia harus ada jawaban itu Fadlan. Iya kan? Kesel aku sampai aku jawab itu di kamar itu Fadlan. Masuk Ayu itu, matilah kau, ada mertuaku, basah dia. Dan menurut aku tiba-tiba hal ini terjadi di hidup aku dan aku udah nyiapin jawaban. Kalau tiba-tiba ada uang random tahu sama aku lagi narik duit tuh di bank.
Aduh ini teknisi. Ada teknisi tuh. Dari parkiran dia tuh lagi ngoin aku. Kayak, aku nggak mungkin deh aku dikiranya secantik ini maling. Narik duit aku udah 1 miliar kan aku narik kan. Narik sampai motor lah nak starter dia manggil Mbak Nurjanah ya jadi dia. Harusnya aku santai be kan. Harusnya kayak itu be kan. Tapi aku gogok pas dia tahu aku Mbak Nurjanah kan jadi kawan Adit teh. Bukan jago. Aduh ngapuk kawan Adit. Sorry kak ujaku kawan aku ada namanya Adit. Tukang beneri ATM. Tukang ujaku. 2 kali nih salah ujaku. Iya aku sering nonton Mbak di Instagram. Udah tambah gogop dong. Oh ya sudah berapa parkir ujaku. Jadi tukang parkir ujaku. Sampai akhirnya datang tukang parkir. Mbak pergilah Mbak lah makin aneh ujaku. Sampai kemarin kak aku makan di restoran. Ada budak yang tahu aku. Ya, dia datengnya aku kayak Mbak nih yang konten sama Kak Fadlan ya, jinya yang bahasa Melayu. Bukan jago janya. Bukan jago bahasa Palembang campur kali ya jago. Iya itulah aja dia tuh. Mbak aku seringnya nontonin seluruh ujinya video-video Mbak. Sudah belajar dari yang sebelumnya tetap tenang. Jago. Terlalu tenang ya. Iya ujinya aku seneng nih Mbak nontonin video Mbak sama Kak Fadlan. Mana Kak Fadlan? Nah, mulai dah enak nih. Dari sepanjang dia ngobrol dia tidak pernah nyebutin nama aku. Penasaran aku. Tapi follow aku kan Kak? Iya follow Mbak Siti kan? Siti mana? Dan sebuah anugerah lagi berkat beliau. Aku diajak Kak main film Kak. Berkat beliau Kak. Lagi-lagi tiba-tiba ini terjadi di hidup aku dan aku tidak menyiapkan apapun. Aku ditelepon kayak datang casting, oke. Datang di sepanjang motor. Apa yang harus aku lakuin? Aku belajar nangis dan marah. Marah mudah tuh marah. Wong Palembang kan Palembang banget ya gua. Aman. Nangis Kak yang agak susah. Boy cak mana kalau disuruh nangis. Ku bayang ke hal sedih Kak. Tidak nangis nih. Hal yang paling sedih akhirnya sampainya aku nangis Kak. Nangis aku kayak wah nangis nih. Kayaknya kebetulan deh. Aku coba lagi. Nangis aja aku nangis nih Kak. Aku yang kayak terseduh-seduh. Sampai akhirnya di tempat casting ketemu sutradara. Silakan perkenalkan diri. Jadi perkenalan diri aku. Silakan acting melucu jadi. Melucu aja aku. Melucu aja dia. Nangis kate. Kate aja dia ini drama komedi aja nya. Dikit be nangis boleh. Boleh aja deh silakan melucu cak biasa be jangan aja deh. Acting akhirnya aku cut aja sutradaranya. Bagus sujanya melucu kau bisa sambil nangis sujanya. Aku Nurjana terima kasih. Nurjana. Ini telok-telok yang dimasak Nurjana. Yang nyampaknya di studio Pal TV. Kalau tadi kan nyampaknya di situ, ada di kantong dia. Ini di Pal TV. Di Pal TV nih. Memang dari minggu-minggu sebelumnya teloknya ada di sini kalau. Dari sini kalau Nurjana. Happy birthday. Mungkin itu yang matang. Kita coba yang mentah. Oke. Happy birthday. Masih ada 20 lagi kita coba.
sejauh ini aku masih ingat lo sebelah ini siapa. 20 lagi lupa aku. Itu tadi Nurjana. Masih ada sih komika lagi yang kita simpen terus. Betul. Karena ini adalah sebuah legenda Tangkuban Perahu. Dan sebelum kami memanggilkan dia, kami akan memanggilkan dulu tim produksi untuk memastikan panggung ini aman. Untuk dicek terlebih dahulu. Jangan sampai hancur. Ya sudah, kalau begitu stay tune aja terus di Trabas Lab. Gas Trabas. Balik lagi di Trabas Lab. Gas Trabas Tersisa satu komika lagi yang akan menutup Trabas Lab di episode kali ini. Dia akan menampilkan berbagai jenis atraksi, salah satunya lompat api, memakan paku payung, terjun bebas, dan juga mencakar orang tua. Lu kasar banget. Yang itu jangan ya. Jangan. Walaupun ada orang tua satu kami di sini. Oke. Udah siap Bro? Langsung kita panggilkan. Dia adalah komika yang berbadan atletis. Dia adalah juara 1 Mr. Olympia Internasional. Oke. Dan dia juga adalah komika yang dengan penampilan teroke di episode kali ini. Penampilan yang paling siap di episode kali ini. Langsung saja kita sambut, ini dia, ada Arya. Ngapa? Ini aku kasih tahu baik Kak. Aku tadi itu di jalan depan ini lah jalan. Nak beli nasi goreng aku di depan. Aduh udah melok kami baik, kami nak makan nih di PS. PS nyapu di PSI. Ya Allah. Ini sumpah aja uang nilai aku memang tidak siap. Ini bukan memang karena aku tidak siap, memang inilah outfit keren. Kamu daerah pas aman kamu bertemu aku Kak, tiap hari inilah Kak celana yang aku pakai Kak. Budak-budak nila malet. Paling berhenti merek be. Warna hitam sama agak koyak dikit di sini. Ya Allah. Mirip aku meja ini Kak. Kursi ini. Ini enggak nah. Ah, ini kan duduk ini. Bisa kalau Kak. Balik dulu Kak. Nali nama aku Arya Kak. Boleh minta tepuk tangan dulu. Dan aku ini pengangguran Kak. Sumpah punya badan gendut tuh udah enak nian kalau nak ngelamar begawe. Karena aku tuh sudah jiper duluan kalau nak ngelamar.
Karena persyaratan di pegawai itu berpenampilan menarik dan good looking. Berpenampilan menarik, jangankan menarik Kak, uang gendut bisa menimpa Kak. Meninju, mencium, nah itu kayak kita cari ya. Harus malam tuh. Good looking Kak. Jangankan good looking, good morning pun bisa aku Kak. Hormat, selamat pagi Cikgu besar. Karena aku pernah Kak ngelamar pegawai. Tapi masalahnya HRD tidak pernah ngasih tahu aku ini pegawai jadi bagian apa. Ku tanya kan, Pak kalau boleh tahu aku pegawai di bagian apa? Oh pegawai di bagian security ya. Oh jadi satpam, bukan jadi kantor pos. Seru. Mengas. Ya Allah. Pilu-pilunya enggak. Apalagi mamaku. Mamaku udah galak ngebandingnya aku Kak karena aku nih nganggur. Sedih aku. Aku pernah dibandingi sama Rapatar Kak. Maksud aku, yuk jangan dibandingi sama Rapatar. Kata mamaku, coba kau jing Rapatar kecil-kecil lah pacak begawi. Lah pacak nyari duit. Yuk karena bapaknya artis muda udah terkenal Kak. Kalau aku besar-besar nih, gak pacak nyari duit Kak. Karena apa? Junigus bapak aku Kak. Kalau bapak aku Raffi Ahmad bisa aku nyari duit. Rapatar kalau nak keluar negeri bisa Kak liburan. Aku kalau nak liburan jangan ke keluar negeri Kak, keluar sini lagi minta rewangi budak. Sedih aku. Di keluarga aku tuh aneh-aneh Kak cita-citanya. Adik aku uang lain pengen cita-cita jadi polisi, jadi tentara. Adik aku pengen jadi sopir basuri Kak. Pengen jadi sopir bus itu nah. Tiap malam mulut dia tiap malam sampai kopeng aku. Ya Allah. Aku juga Kak waktu kecil cita-cita aku juga beda. Aku udah kayak kawan-kawan aku yang pengen jadi polisi, dokter. Aku pengen jadi petani Kak. Aku pengen jadi petani sawit Kak. Tapi ternyata pas aku besar nanam sawit itu tidak semudah nanam tanaman lain. Pernah waktu itu aku lagi nanam sawit Kak. Aku tanam tumbuh jambu Kak. Tidak nyerah aku Kak. Aku tanam lagi Kak. Tanam tumbuh jambu Kak. Jambu tumbuh. Assalamualaikum. Itu dia Arya. Arya serba bisa ternyata. Serba Bukan bisa. cuma jadi monumen tapi jadi perabotan rumah tangga. Bisa galau Arya. Jadi klakson bis travel bisa. Klakson bis travel bisa. Luar biasa itu dah tadi 3 komika dari Trabas Live di episode kali ini. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Itu dia tadi, mari kita panggilin dulu 3 komika yang udah nampil kawan-kawan. Itu ada Arya, ada Ojan dan ada Jana. Oke, silakan. Boleh kalau Arya lagi susah kita ganti kursi ya. Ini Arya. Oke, inilah 3 komika yang sudah nampil di episode hari ini. Terima kasih banyak untuk Mancik Bicik yang ada di rumah. Betul sekali, dan tetap pantengin terus Trabas Lab setiap hari Minggu jam 7 malam cuma di cuma di Pal TV. Memang punya kita. Itu dia. Sampai ketemu di episode lainnya. Dan Trabas Lab gas Trabas.
Sobat Basket, salam basket. Showtime Basketball kali ini bakal menyajikan seputar info pertandingan PBL Divisi 1 dan Nesco Cup 2026. Semua dirangkum 30 menit ke depan bersama saya Tarisa. Inilah Showtime Basketball PAL TV selengkapnya. Kita masuk ke berita pertama. Laga pembuka Palembang Basketball League atau PBL Divisi 1 tahun 2026 langsung menyajikan pertandingan menarik. Tim The Tanfans sukses mengawali kompetisi dengan kemenangan meyakinkan atas BSB pada pertandingan yang digelar di Victory Arena Jumat malam. Hai Sobat Basket, berjumpa lagi dengan Yesi. Hari ini Yesi sedang berada di lapangan Victory Arena untuk nyaksiin laga pembuka dari PBL Divisi 1 2026. Di mana untuk pertandingan pertama ini mempertemukan tim dari BSB melawan tim The Tanfans. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus Showtime Basketball. Pertandingan perdana Palembang Basketball League atau PBL Divisi 1 tahun 2026 bertemukan tim The Tanfans menghadapi BSB di Victory Arena Jumat 19 Juni 2026. Sejak tip-off dimulai, The Tanfans langsung tampil agresif dengan menerapkan pertahanan ketat dan permainan cepat yang menyulitkan para pemain BSB mengembangkan strategi permainan. Pemain The Tanfans Isman Toyib mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil dari persiapan yang telah dilakukan tim sebelum kompetisi dimulai. Menurutnya, mayoritas skuad The Tanfans yang dihuni pemain-pemain muda dapat mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik serta menunjukkan semangat dan kerjasama tim yang tinggi. Ya, kebanyakan kita pemain muda, kita lakukan transisi, pokoknya kita gunakan speednya buat melawan mereka lah. Karena advantage kita, kalau pemainnya muda-muda pasti larinya lebih kencang-kencang. Jadi ya terus bergerak aja. Jadi kecepatan yang lebih kita tanam kepada pemain. Harapannya setiap game kita pasti pengennya menang. Gak usah mulu-mulu tiap game menang aja. Nanti sampai game terakhir menang terus. Otomatis juara kalau menang terus. Di kubu BSB, hasil pertandingan ini menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk menghadapi laga selanjutnya. Pemain BSB Aldi mengakui timnya sempat tampil gugup menghadapi The Tanfans yang diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk pemain yang pernah tampil di level nasional. Yang pasti kalau saya lihat sih dari tim sendiri ya, kami cukup bisa dibilang gugup sih, karena kita tidak biasa ketemu player yang di luar Palembang ya. Jadi ini pelajaran buat kami juga bahwasanya kita harus naik level juga biar kita bisa bahasa Palembang itu ngelawan lah untuk orang-orang yang ada di turnamen kali ini. Untuk harapan yang pasti semoga hari ini bisa jadi evaluasi yang besar buat kami biar next game kita bisa lebih baik lagi dan bisa lolos playoff, dan kita akan balas kekalahan ini di mungkin di playoff, 8 besar, semifinal, bahkan di final. Nah Sobat Basket, itulah tadi keseruan pada pertandingan PBL 2026 pada sesi pertama yang dimenangkan oleh tim The Tanfans dengan skor 44-20. Pada pertandingan selanjutnya itu akan mempertemukan dari tim The Saint versus The Tanfans Star. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus Showtime Basketball. Fikri Adrian, PAL TV. Laga kedua Palembang Basketball League atau PBL Divisi 1 tahun 2026 menghadirkan duel sengit antara The Saint dan tim promosi The Tanfans Star. Meski berstatus sebagai pendatang baru di Divisi 1, The Tanfans Star berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mengamankan kemenangan pada laga perdana mereka. Basket untuk pertandingan sesi kedua itu akan mempertemukan dari tim Desain versus The Tanfans Star. Kira-kira siapa yang menang ke pertandingan pada sesi ini? Saksikan terus Showtime Basketball. Pertandingan kedua Palembang Basketball League Divisi 1 tahun 2026 bertemukan Desain melawan The Tanfans Star di Victory Arena Jumat 19 Juni 2026. Bermain sebagai tim promosi dari PBL Divisi 2 musim lalu, The Tanfans Star tampil percaya diri menghadapi salah satu tim yang telah berpengalaman di Divisi 1. Meski tim Desain berhasil menyamankan skor di babak kedua,
Namun dominasi Detan Vanstar mulai terlihat pada kuarter keempat. Tim promosi tersebut mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan menutup pertandingan dengan kemenangan 5-9, 4-9 atas The Saint. Pemain Detan Vanstar Ari Sabto mengatakan kemenangan ini menjadi modal penting bagi tim dalam menjalani musim perdana di Divisi 1. Menurutnya, meskipun berasal dari Divisi 2, seluruh pemain memiliki tekad untuk mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Divisi 1. Strateginya, jadi kita dari awal udah bilang ke teman-teman kalau kita hari ini game pertama di Divisi 1 ya. Kita dari Divisi 2 naik ke Divisi 1, gamenya tuh beda dari Divisi 2. Jadi emang harus dari body contact-nya harus disiapin dari awal. Jadi kita strategi hari ini emang banyak body contact yang tetap harus kita lakuin hari ini. Harapan kedepannya kita tetap target ke Divisi 1 harus juara. Jadi Divisi 2 juara, kita naik ke atas ke Divisi 1, kita tetap target juga harus juara. Sementara itu, pemain The Saint Welly mengakui persaingan di Pool B musim ini berlangsung sangat ketat karena dihuni sejumlah tim yang memiliki kualitas merata. Ya karena kami banyak pemain yang masih muda dan juga ada sebagian pemain yang belum balik dari luar ke Palembang. Itu aja sih. Ini kan kita di pool neraka nih. Jadi harapannya ya bisa lolos di grup ini, jadi bisa masuk Final Four lah. Nah, Sobat Basket, itulah tadi keseruan dalam sesi kedua PBL 2026 yang dimenangkan oleh tim Detan Vanstar dengan skor 48-59. Saksikan terus All Time Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di PAL TV, memang pojok kita. Aku Yesi Tri Agustin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Fikri Adrian, PAL TV. Bull Brothers taklukkan ABG di laga pembuka hari kedua PBL Divisi 1 tahun 2026. Beritanya setelah Showtime berikut. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Masih di
Showtime Basketball. Memasuki hari kedua kompetisi Palembang Basketball League atau PBL Livisi 1 tahun 2026, pertandingan pembuka mempertemukan tim Ball Brothers melawan tim ABG. Bertanding di Victory Arena, Ball Brothers berhasil mengamankan kemenangan dengan skor akhir 44-36. Hai Sobat Basket, salam basket. Sekarang Ica sedang berada di Victory Arena untuk dapat menyaksikan secara langsung pertandingan PBL 2026. Hari ini mempertemukan Ball Brothers versus ABG. Kira-kira bagaimana keseruannya dan siapa yang bakal menang? Ikutin Ica terus di Showtime Basketball. Pertandingan berlangsung menarik sejak awal kuarter pertama. Kedua tim menampilkan permainan agresif pada laga perdana mereka di kompetisi PBL Divisi 1 2026. Ball Brothers tampil lebih konsisten dalam menjaga irama permainan, memanfaatkan sejumlah peluang serangan dengan baik. Mereka berhasil menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil akhir 44-36 memastikan Ball Brothers meraih kemenangan pertama mereka di musim ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi modal penting untuk menatap pertandingan-pertandingan berikutnya. Pemain Ball Brothers Fazil mengaku bersyukur atas hasil positif yang diraih timnya. Menurutnya, kemenangan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan strategi pelatih dengan baik sepanjang pertandingan. Kami dari Ball Brother tadi pakai strategi offense yang santai aja sih sebenarnya, dari passing and off, habis itu pick and roll, kayak gitu aja sih. Ya mungkin kami bakal latihan lebih keras lagi, bakal nyari chemistry lagi supaya timnya lebih solid lagi. Di sisi lain, pemain tim ABG Davin menilai timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus dievaluasi. Meski belum berhasil meraih kemenangan, ia optimistis ABG dapat bangkit dan menampilkan permainan yang lebih baik pada laga selanjutnya. Sebenarnya kita dari awal memang pertama sih mungkin lebih telat panas lah. Karena juga tembakan kita yang di awal itu memang sama strategi dari pelatih memang nggak berjalan di kuarter 1 dan 2. Jadi memang kita sempat ketinggalan jauh, tapi kita juga ya agak sulit lah untuk kejarnya lagi kan. Nah di akhir-akhir baru mulai ada sempat terkejar ya, tapi sudah telat lah, waktunya sudah nggak cukup lagi. Iya pasti ada. Nah minggu depan kita pasti lebih giat lagi lah. Nah boleh nggak sih di-spill persiapannya untuk pertandingan selanjutnya? Ya paling kita lebih coba disiplin di defense saja sih, sama kekompakan tim aja sih, itu dulu sih. Untuk offense kita ngalur aja nanti ke depannya. Wow Sobat Basket, itu tadi ya pertandingan antara Ball Brothers versus ABG yang dimenangkan oleh Ball Brothers dengan skor 44-36. Selanjutnya kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat sengit lagi dan yang pastinya bakal seru. Ada Bayangkara versus The Baskom. Kira-kira siapa yang bakal menang? Ikutin Ica terus di Showtime Basketball. Fikri Adrian, PAL TV. Persaingan ketat terus tersaji di ajang Palembang Basketball League atau PBL Livisi 1 tahun 2026. Pada pertandingan selanjutnya di hari kedua, tim Bayangkara berhadapan dengan The Baskom dalam laga yang berlangsung sengit di Victory Arena. Nah Sobat Basket, selanjutnya kita akan menyaksikan Bayangkara versus The Baskom. Kira-kira siapa yang bakal menang dan bagaimana keseruannya? Ikutin Ica terus di Showtime Basketball. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang dan saling berbalas angka. The Baskom sempat menunjukkan dominasi pada awal pertandingan dengan memanfaatkan sejumlah peluang untuk membangun keunggulan. Namun memasuki babak kedua, Bayangkara mampu bangkit dan menemukan ritme permainan mereka. Melalui pertahanan yang lebih rapat dan serangan yang efektif, Bayangkara berhasil membalikkan keadaan dan mengendalikan jalannya pertandingan. Pemain Bayangkara Kavi mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih timnya. Menurutnya, kunci kemenangan terletak pada kerjasama tim dan kemampuan para pemain untuk tetap fokus meski sempat tertinggal pada awal pertandingan. Yang penting komunikasi aja sih, sama terus latihan aja. Nggak ada sih, yang penting tetap latihan, komunikasi, dan jangan patah semangat aja. Di sisi lain, pemain The Baskom Adam menilai timnya sebenarnya mampu memulai pertandingan dengan baik dan sempat memimpin jalannya laga. Namun banyaknya turnover yang terjadi pada babak kedua membuat timnya kehilangan momentum dan memberikan kesempatan kepada Bayangkara untuk membalikan keadaan. Tentu
tentunya bakal ada pertandingan selanjutnya karena kan kita sistem grup. Nanti bakal ketemu semua satu grupnya nanti. Di pertandingan berikutnya nanti kita bakal ketemu Bangau. Oh, ketemu Bangau ya. Nah, kira-kira bisa nggak di-spill persiapan apa yang bakal dipersiapkan untuk mempertemukan The Baskom dengan Bangau? Yang jelas kalau kita ambil dari game yang ini, kita defense-nya harus lebih solid lagi. Kemudian nanti di latihan kita untuk biar solid tadi kan komunikasinya harus jalan. Wow, Sobat Basket, itulah tadi pertandingan yang sangat seru antara The Baskom versus Bayangkara yang dimenangkan oleh Bayangkara dengan skor 50-40 nih. Bagaimana keseruan selanjutnya ya di besok hari mungkinnya kita bakal nyaksikan lagi. Jadi tetap terus saksikan Showtime Basketball hanya di PAL TV Memang Punya Kita setiap hari Minggu jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Bye-bye. Fikri Adrian, PAL TV. Laga pembuka hari ketiga PBL Livsi 1 tahun 2026, desain menang meyakinkan. Beritanya setelah Showtime berikut. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Masih di Showtime Basketball. Kompetisi Palembang Basketball League atau PBL Livsi 1 tahun 2026 terus menyajikan persaingan menarik di Victory Arena. Memasuki hari ketiga pertandingan, tim desain berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas tim NNB dengan skor telak 93 berbanding 43. Hai Sobat Basket, ketemu sama aku Trisha di program Showtime Basketball. Kali ini Trisha sedang ada di Victory Arena. Tepat hari ini Trisha langsung nonton PBL hari ketiga 2026 dan saat ini sedang dilaksanakan pertandingan babak pertama atau sesi pertama NNB melawan The Saint. Kira-kira gimana keseruannya? Ikutin Trisha di program Showtime Basketball. Memasuki hari ketiga kompetisi Palembang Basketball League Divisi 1, suasana pertandingan di Victory Arena berlangsung meriah dengan dukungan para penonton yang memadati tribun. Pada laga pertama, tim NNB berhadapan dengan tim The Saint dalam pertandingan yang berjalan cepat sejak peluit awal dibunyikan.
Sejak tip-off dimulai, tim desain langsung mengambil alih jalannya pertandingan melalui serangan cepat dan pertahanan yang disiplin. Dominasi tersebut membuat tim NNB kesulitan mengembangkan permainan hingga tertinggal angka demi angka. Keunggulan desain terus bertambah di setiap kuarter, berkat akurasi tembakan serta kerjasama antar pemain yang tampil solid, sementara NNB terus berusaha memberikan perlawanan namun belum mampu membendung agresivitas lawan. Hingga peluit panjang dibunyikan, tim desain berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan atas NNB dengan skor akhir 93-43. Ya, kami terutama untuk persiapan PBL, jadi kami rutin untuk per minggunya itu latihan terus dengan tim yang lengkap. Kita dikasih apa yang coach berikan, jadi kami terapin dengan kekompakan tim, jadi kami bisa memenangkan game ini dan belajar dari game yang sebelumnya. Yang pastinya lebih fokus untuk latihan lagi, kayak kompak tim, semuanya pokoknya. Yang penting kami siap untuk pertandingan selanjutnya. Sementara itu pemain NNB Julianto menyatakan timnya akan menjadikan kekalahan ini sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Persaingan di Palembang Basketball League Divisi 1 pun diprediksi akan semakin ketat, seiring setiap tim berupaya meraih hasil terbaik demi melaju ke babak selanjutnya. Mungkin tim kita tadi kurang pede, kurang solid sih secara tim. Terus kayak beberapa pemain nggak dapat feel ya. Kita sih udah sempat latihan beberapa kali sih, walaupun kurang maksimal, tapi kita coba untuk memaksimalinnya. Hai Sobat Basket, ketemu sama aku Trisha di program Showtime Basketball. Kali ini Trisha sedang ada di Victory Arena. Tepat hari ini Trisha langsung nonton PBL hari ketiga 2026 dan saat ini sedang dilaksanakan pertandingan babak pertama atau sesi pertama NNB melawan The Saint. Kira-kira gimana keseruannya? Ikutin Trisha di program Showtime Basketball. Fikri Adrian, PAL TV. Duel dua tim mewarnai lanjutan Palembang Basketball League atau PBL Divisi 1 di Victory Arena. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit terakhir. Sebelum The Tanfan memastikan kemenangan tipis dengan skor 9-5 berbanding 9-3. Sobat Basket, sekarang kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua dari tim The Tanfans melawan The Tanfan Star. Kira-kira gimana keseruannya? Ikutin Trisha di Showtime Basketball. Pertandingan selanjutnya mempertemukan dua tim bersaudara yaitu The Tanfans menghadapi The Tanfan Star di Victory Arena. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil agresif dan saling berbalas angka. Intensitas laga terus meningkat di setiap kuarter dengan aksi fast break tembakan 3 angka, serta pertahanan ketat yang membuat selisih skor tetap tipis. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, kedua tim terlibat duel yang semakin menegangkan. Namun ketenangan para pemain The Tanfans dalam memanfaatkan peluang menjadi kunci kemenangan, sehingga mereka berhasil menutup laga dengan skor akhir 95 berbanding 93. Sang kapten The Tanfans Ari mengatakan kemenangan ini diraih berkat kekompakan tim dan kemampuan para pemain menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan. Yang penting kita yang pertama sih defense dulu ya, nanti offense-nya itu masalah mudah. Kalau defense sudah bagus, nanti offense-nya ngalir aja sih, itu aja. Kalau kami ya prinsipnya game by game aja, tetap fokus, lewatin satu persatu gamenya dan ya stay fokus aja. Di sisi lain, pemain The Tanfans Star Tommy menilai timnya telah memberikan perlawanan terbaik. Meski belum berhasil meraih kemenangan, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kalau permainan sudah saya rasa tinggal mental dan fisik ya. Itu yang paling penting untuk uji kelayakan atau permainan. Tinggal diulangi lagi aja. Yeay, Sobat Basket, sudah selesai kita nonton pertandingan babak kedua The Tanfans melawan The Tanfan Star. Sengit banget, 95-93. Waduh, cuman beda 2 poin. Dan keseruan hari ini bisa kamu tonton di setiap hari Minggu di 16.30 waktu Indonesia Barat di Showtime Basketball. Terus saksikan. Trisha Bela pamit. Bye-bye. Fikri Adrian, PAL TV. Kita masuk ke berita Nesqua Cup. Pertandingan hari keempat kompetisi Nesqua Cup 2026 memasuki babak playoff.
Laga sengit yang mempertemukan tim Slime Junior melawan New Ball di Gor Duta Jaya Kemang Manis berakhir dengan kemenangan Slime Junior. Tim ini berhasil membalikkan keadaan dan memastikan tiket ke babak final setelah menang tipis dengan skor 44-41. Memasuki babak playoff kompetisi Nesqua Cup 2026, pertandingan antara Slime Junior dan New Ball berlangsung ketat sejak awal laga di Gor Duta Jaya Kemang Manis. Tim New Ball tampil lebih menekan pada babak pertama. Permainan cepat dan pertahanan rapat membuat New Ball menutup paruh pertama dengan keunggulan 23-17 atas Slime Junior. Namun memasuki babak kedua, Slime Junior berhasil menunjukkan mental pertandingan yang kuat. Pertandingan berlangsung menegangkan hingga detik terakhir. Slime Junior akhirnya menutup laga dengan kemenangan tipis 44-41 dan berhak melaju ke partai final. Dari pertandingan tadi sih sengit banget. Di kuarter 1 sampai kuarter 2 itu Slime sempat tertinggalan. Tapi syukurnya bisa membalikkan keadaan. Mungkin diperbanyak lagi jam latihannya di sela-sela waktu menuju final. Latihannya di Bangau jamnya mungkin nanti dikabarkan lagi. Sementara itu, pemain New Ball Kiran mengakui timnya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki permainan. Ia berharap New Ball dapat bangkit dan meraih hasil terbaik pada pertandingan perebutan juara ketiga. Keras sih kak. Kita juga banyak turnover di terakhir. Aku selain itu main ini ada beberapa bombe coba. Dengan hasil ini, Slime Junior dipastikan tampil pada partai final Nesqua Cup 2026 yang akan digelar pada Minggu 28 Juni 2026. Sementara New Ball akan berjuang dalam laga perebutan posisi ketiga. Fikri Adrian, PAL TV. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Fitri Ashila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini?
Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi menarik terkait Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Fitri Asyila dan inilah liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, satu unit rumah di Jalan Dwi Kora, Lorong Langgar Umum, Kelurahan Sungai Pangeran, Palembang, hangus dilalap si jago merah. Meski kebakaran yang dipicu korsleting listrik ini tidak menyebabkan korban jiwa, namun membuat korban kehilangan tempat tinggal dan kini mengungsi di rumah kerabat. Berikut laporannya. Baik pemirsa PAL TV, saat ini bersama saya Nazwa Herunisa dan juru kamera Muhammad Aidil sedang berada di lokasi kebakaran yang terjadi kemarin malam pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Dan kebakaran diduga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau sekitar 9 malam. Dan telah terjadi kebakaran melanda juga di kawasan padat penduduk di Jalan Dwi Kora, Lorong Langgar Umum ini pada RT 30 RW 06 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Dan juga pemirsa kebakaran ini diduga akibat adanya konsleting listrik di dalam rumah. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan satu rumah warga yang pastinya menghilangkan berbagai macam barang material dan juga fisik secara sebagian. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu korban pemilik rumah tersebut, yaitu Pak Refki. Oke, baik Pak, boleh diceritakan bagaimana kronologi kejadian dari kebakaran semalam yang diduga karena apa saja Pak? Untuk kebakaran sendiri diduga kemungkinan dari arus konsleting listrik, Mbak. Terus apinya mulai dari bagian atas lantai 2. Untuk kondisi keluarga saat ini bagaimana keadaannya? Apakah semuanya selamat atau tidak? Alhamdulillah semuanya selamat, Mbak. Untuk keluarga, kakak, ayu ipar, ponaan juga semua selamat. Untuk keadaan sekarang, cuman memang untuk mentalnya mungkin nggak tahu untuk yang anak kecil kan, Mbak. Untuk barang sendiri untuk saya pribadi, untuk adik saya habis semua, Kak. Untuk barang. Kalau yang bagian depan memang masih ada bisa selamat. Untuk yang kami beradekan, kakak sama adik, habis semua tersisa. Nggak ada. Ya. Oke, untuk kondisi korban sekarang mengungsi kemana, Kak? Sekarang sementara tinggal di rumah keluarga terdekat di sebelah rumah. Kebetulan kan di sebelah rumah ada kontrakan, jadi tinggal di situ dulu untuk sementara sambil untuk bersih-bersih rumah setelah kejadian ini, Mbak. Untuk harapan kedepannya mungkin bisa ada sedikit bantuan untuk keringanan keluarga kami, terutama kan untuk pakaian untuk sekarang, kebutuhan pribadi. Dan untuk korban jiwa tidak ada, semuanya selamat dan saat ini sedang mengungsi ke rumah kerabat. Dan untuk barang material dan juga barang fisik telah hangus sebagian dan hampir tidak bersisa sama sekali. Dan mungkin harapan kedepannya untuk keluarga korban dan juga kita semua di sini bisa diberikan bantuan karena juga tidak hanya secara material tetapi juga secara mental sudah sangat kena. Pemirsa, saya Nazwa